Oke, kita live lagi. Selamat malam semuanya, teman-teman dimanapun Anda berada ya. Di Indonesia maupun bukan Indonesia ataupun di luar bumi ini juga boleh. Oke, dimanapun Anda berada. Dan kita akan live Instagram teman-teman setiap hari Senin jam 8 malam di Pajak Smart ya. Pajak Smart, tempat kita membahas seputar perpajakan. Dan seperti biasa teman-teman, sebelum mulai saya perlu disclaimer dahulu ya, bahwa semua yang saya sampaikan di video ini dan di seluruh universe-nya Pajak Smart ini adalah pendapat pribadi gue 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon maaf kalau ada yang salah, tolong langsung dikoreksi saja di bagian komentar teman-teman. Nah, walaupun saya seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak teman-teman ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video gue ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu, gitu teman-teman ya. Jadi mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP ya, bukan AR tapi ke penyuluh KPP apabila Anda mau tanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda, gitu teman-teman. Nah, Awan akan tersedia secara gratis teman-temannya setiap hari Senin secara langsung di live Instagram Pajak Smart ini jam 8 malam. Nah, dan di bulan Januari ini teman-teman, Januari, Februari, Maret, 3 bulan teman-teman, 3 bulan ini secara penuh kita masih lanjut program yang terbaik dan terdahsyat tahun ini ya di dunia persilatan perpajakan ya, yaitu program STP teman-teman ya, atau siapatakutpajak.com. Nah, ini adalah program pelatihan untuk teman-teman bisa terbantu untuk berani menghadapi petugas pajak teman-teman, berani menghadapi SP2DK, pemeriksaan, hingga cara berdebat dengan oknum petugas pajak gitu ya, tanpa perlu bayar mahal konsultan pajak gitu. Jadi daripada Anda bayar mahal konsultan pajak yang sekarang harganya udah nggak kira-kira gitu ya, jadi sebaiknya Anda bisa langsung berhubungan dengan petugas pajak sendiri secara langsung gitu teman-teman. Nah, jadi jika Anda masih ada takut bertemu dengan petugas pajak, masih ada ketakutan, nah maka program STP ini adalah solusi yang tepat buat Anda teman-teman semua. Nah, silakan teman-teman bisa masuk ke website www.siapatakutpajak.com untuk bergabung di sana guys ya. Kita akan berjumpa di komunitas yang sangat eksklusif di program STP di grup Telegram bersama saya nanti, dan kita ada live coaching setiap hari Jumat malam jam 8 malam guys. Hari Jumat kemarin juga ada, Jumat depan masih ada, dan sampai seterusnya sampai bulan Maret teman-teman. Selama 3 bulan penuh gitu teman-teman ya. Paling seru deh. STP ini paling seru setiap Jumat malam ya. Kemarin aja sampai tengah malam, sampai hampir jam 12 loh kemarin. Luar biasa. Pokoknya kalau STP itu udah saya paling happy deh, karena saya bisa sharing, saya bisa membantu banyak orang gitu ya, banyak orang yang merasa terbantu, saya juga sangat bahagia sekali gitu. Oke, itu guys ya, selamat segera bergabung di www.siapatakutpajak.com. Jangan sampai ketinggalan ikut komunitas yang sangat eksklusif ini teman-teman. Oke. Kita mulai teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan teman-teman silakan sampaikan di kolom komentar. Silakan dituliskan langsung saja di kolom komentar apabila ada yang mau bertanya tentang mungkin seputar perpajakan, akunting atau ya seputar inilah ya. Oke. Nah, sebelum ada yang bertanya teman-teman, kalau belum ada pertanyaan, saya akan langsung menyampaikan beberapa informasi seputar perpajakan yang terbaru ini teman-teman ya. Yang terbaru dalam 1 minggu terakhir ini. Kita akan memulai, saya sampaikan dulu informasi. Nah, ini dia. PP 55 teman-teman ya. PP 55 adalah PP pengganti untuk PP 23 teman-teman ya. PP 23 tahun 2018 sudah tidak berlaku, diganti menjadi PP 55 tahun 2022 ya. Jadi sekarang kita nggak usah bingung lagi membedakan antara PP 23 dengan PPh 23 ya, sudah berbeda. Sekarang gunakanlah PP 55 ya. Jadi kan dulu ada PP 46 terus PP 23, sekarang jadi PP 55 ya. PP 55 tahun 2022. Nah, ini gua akan sampaikan sebuah berita teman-teman ya dari ddtc.com ya. ddtc.co.id. DDTC adalah portal berita perpajakan yang paling terpercaya saat ini ya. Nah, di DDTC dia sebutkan begini, ada judul berita ya, penuhi PP 55 tahun 2022, WP bisa pakai PPh final 0,5% tanpa kirim permohonan. Nah, banyak orang tuh bingung kalau dia orang pribadi atau badan, dia mau pakai 0,5%, perlu kirim surat nggak sih? Perlu ngomong ke AR nggak sih? Perlu bikin sebuah dokumen permohonan nggak sih? Nah, ini jawabannya teman-teman ya, ini jawabannya. Mari kita baca. Nah,
Wajib pajak orang pribadi teman-temannya, ini WP orang pribadi ya. WP orang pribadi bisa menggunakan tarif pajak 0,5% sesuai dengan PP 55 tahun 2022 yang sebelumnya diatur dalam PP 23 tahun 2018 tanpa mengajukan permohonan teman-teman ya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan memang memenuhi kriteria PP 55 2022 dan sejak terdaftar belum pernah menyampaikan pemberitahuan menggunakan ketentuan PPh tarif umum. Sesimpel itu. Jadi kalau orang pribadi sejak dia pakai NPWP dia tidak pernah membuat pernyataan bahwa dia pengen menggunakan tarif umum, maka dia otomatis boleh menggunakan 0,5% UMKM. Gitu teman-teman. Ya. Nah, DJP bilang gini, maka tidak perlu dengan pengajuan permohonan terlebih dahulu. Tweetnya DJP melalui akun kering pajak di Twitter sepertinya ya. Nah, namun dia bilang, namun pengajuan permohonan surat keterangan PP 23 tetap perlu dilakukan ya, SKED ya, suket PP 23 tetap perlu dilakukan apabila transaksi dilakukan dengan pemotong. Jadi kalau Anda berbisnisnya terutama jasa ya, orang pribadi yang berbisnis jasa tetapi Anda mau memanfaatkan 0,5%, maka Anda harus mencetak sebuah surat yang namanya surat keterangan PP 23. Surat itu mesti dikirim kepada si perusahaan customer Anda supaya dia tidak potong. Supaya dia tidak potong PPh 23, tetapi dia potongnya PP 23 yang 0,5%. Gitu teman-teman. Nah, pengajuan permohonan suket ini dilakukan melalui akun DJP online, yaitu di menu layanan, kemudian KSWP. Kemudian di situ pilih yang namanya surat keterangan PP 23. Oke. Nah, suket PP 23 bukanlah tanda Anda ini qualified atau tidak qualified UMKM ya teman-teman ya. Suket PP 23 adalah sebuah surat supaya Anda dipotong oleh customernya pakai 0,5%. Gitu. Kalau Anda tidak bertransaksi dengan customer yang memotong, maka nggak perlu suket keterangan PP 23 itu tidak perlu. Nah, kita baca lagi ya. Pada bagian tujuan keperluan di field profil pemenuhan kewajiban saya, pilih surat keterangan PP 23, kemudian isi kode keamanan, lalu tekan tombol submit. Nah, maka Anda akan bisa dapatkan suket PP 23. Nah, oke. Nah, itu teman-teman ya, itu untuk orang pribadi ya teman-teman ya, untuk orang pribadi. Kalau Anda badan ya, maka ketika Anda membuat PT pertama kali atau CV pertama kali, Anda harus membuat pernyataan. Ada di AHU-nya kalau nggak salah ya. Ada pernyataan bahwa Anda menggunakan 0,5% atau menggunakan tarif umum. Gitu teman-teman ya. Dari awal kalau badan. Kalau OP nggak perlu. Kalau badan perlu ya. Nah, kalau badan itu akan jauh lebih bagus kalau Anda mencetak langsung suket PP 23. Jadi kalau badan akan jauh lebih bagus kalau Anda cetak langsung suket PP 23 supaya Anda betul-betul terjamin dan qualified menggunakan UMKM 0,5%. Karena kalau badan kan agak sensitif ya, kalau salah bisa cilaka. Gitu teman-teman. Oke, dan perlu diingat teman-teman ya, perlu diingat bahwa PP 55 tidaklah merubah substansi dari PP 23 ya. PP 55 tidak mengubah substansi dari PP 23 tetapi menambah banyak gitu, tetapi tidak mengubah. Yang dulunya seperti itu, sekarang masih seperti itu. Gitu teman-teman. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di teman-teman ya di kolom komentar. Saya akan mulai. Ada yang bertanya teman-teman. Saya pindahin dulu ini. Ada yang bertanya, Ibu Licing 25 ya. Ibu Licing 25. Tadi mana? Selamat malam Pak Wan. Malam Ibu Licing. Biaya jabatan masih diperhitungkan dalam PP 21 kah? Jawabannya iya Bu, iya ya. Biaya jabatan masih sama 5% dan maksimal 6 juta ya, kalau nggak salah begitu ya. PP 21 itu biaya jabatan 5% dan maksimal 6 juta setahun masih berlaku. Atau 500.000 per bulan. Masih berlaku seperti biasa Bu, masih seperti biasa gitu. Semoga terbantu Ibu Licing. Lanjut. Bapak Danu Wicaksono. Malam Malam Pak Danu. Orang tua saya ikut PPS 2 berupa kendaraan dan reksadana atas nama saya. Nah, akhir 2022 saya kerja dan punya NPWP sendiri. Nah, sebaiknya saat isi SPT, aset tersebut muncul di SPT saya atau orang tua. Oke, jadi gini Pak Danu, nggak usah khawatir. Yang perlu kita tanya adalah Bapak Danu dan si ayah itu bersepakat dulu. Ini barang milik siapa sekarang? Apakah tetap miliknya si bapak atau si ayah itu mau menghibahkan kepada anak? Kepada Pak Danu. Nah, kalau si ayah bilang, oh ini masih harta saya, walaupun saya titip nama ke anak, nah maka itu dilaporkan di SPT-nya si ayah. Oke? Tetapi kalau si ayah bilang, udah deh saya kasih ke kamu deh sebagai anak saya kasih aja. Ya udah, maka barang ini, reksadana dan kendaraan ini dilaporkan di SPT-nya si Pak Danu, si anak.
Gitu Pak ya. Jadi nggak usah pusing dengan nama di STNK, nggak usah pusing dengan nama di sertifikat, tetapi barang ini siapa yang memiliki sesungguhnya, itu yang penting Pak. Nah, kalau barang ini masih dimiliki oleh si ayah, walaupun nama orang lain, tetap dia laporkan di SPT-nya dia, si ayah. Tapi kalau si ayah memutuskan mau menghibahkan kepada si anak, maka barang ini dilaporkan di SPT-nya anak. Gitu Pak, sesimpel itu Pak ya. Mengenai itu PPS nggak ada khawatir. Mengenai ini harta PPS itu nggak ada masalah. Boleh-boleh saja berpindah-pindah ke anak ataupun ke siapapun sepanjang masih di dalam negeri ini. Gitu Pak Danu. Semoga terbantu Pak Danu. Lanjut, Ibu Nurul Audina R. Izin bertanya, kalau saya seorang WPOP yang punya usaha jual beli motor bekas tanpa showroom, apakah motor bekas itu harus saya laporkan SPT 1770 saya sebagai harta? Jawabannya iya Bu. Jadi motor bekas ini adalah barang dagang. Betul Bu ya? Nah, kalau Ibu taruh barang bekas ini Ibu beli dulu nih baru dijual, ya kan? Setelah Ibu beli, maka ini jadi barangnya Ibu, jadi barang dagang. Gitu sih Bu. Nah, jadi ini mesti dilaporkan di harta Ibu. Nah, kecuali orang titip. Kalau orang taruh di tempat kita cuma nitip doang, cuma dititip doang, kita nggak usah bayar, nah itu bukan barang Ibu. Itu cuma barang titipan, ya. Tetapi kalau Ibu sudah bayar, maka itu barang jadi miliknya Ibu, lapor di SPT Ibu sebagai harta. Namanya apa? Barang dagang. Gitu Bu Nurul. Semoga terbantu Bu Nurul. Lanjut, Bapak Like, Ika LK Like. Malam Pak Like. Laporan pajak tahun ini yang PPS dulu dibagaimanakan ya laporannya? Gimana Pak? Pajak tahun ini yang PPS dulu dibagaimanakan ya laporannya? Oh, maksud Bapak harta PPS Pak ya? Harta PPS dilapor di SPT 2022 sebagai tahun perolehan 2022. Gitu Pak ya. Jadi semua harta PPS K1 maupun K2 dilapor di SPT 2022 sebagai harta yang tahun perolehannya 2022. Gitu Pak Lik. Nah, mengenai nilai rupiahnya maupun bentuknya tidak harus sama dengan PPS yang dahulu, gitu. Mungkin dulu lapornya sebuah mobil, sekarang sudah berubah jadi motor, atau berubah jadi tabungan, atau berubah jadi mobil baru, nggak ada masalah. Laporkanlah yang terbaru. Laporkanlah kondisi 31 Desember 2022, gitu Pak. Ya, semoga terbantu Pak Like. Lanjut Ibu Mina Suryanto. Pak Awan, malam Bu Mina. Waktu ikut PPS berupa USD dengan kurs pajak USD PPS. Mau lapor di SPT 2022. USD ini ikutin kurs PPS atau kurs 31 Desember 2022. Setahu saya kurs KMK 2022 Bu. Jadi kurs KMK 31 Desember 2022 ya. Kalau bisa kurs KMK Bu atau kurs BI juga boleh sih. Kurs BI deh mungkin ya. Nah, ikutin kurs tengah BI 31 Desember 2022. Bukan yang PPS ya, bukan yang PPS, bukan yang dulu. Dulu itu kan dulu 2020. Nah, sekarang gunakanlah yang terbaru, kurs yang terbaru gitu. Nah, cuman kalau ada profit Bu ya, kalau ada profit maka ini jadi kena pajak Bu. Jadi kena pajak kalau ini profit ya. Tetapi jadi kalau Ibu nggak mau kena profit, mungkin kursnya selisihnya jauh, maka Ibu boleh sih laporkan sesuai dengan harta PPS. Boleh nggak ya nilai PPS? Boleh sih ya. Boleh laporkan dengan nilai PPS dengan kursnya PPS gitu sih Bu, supaya Ibu tidak kena kurs perubahan nilai kurs gitu sih. Tetapi sejauh ini sih saya cenderung untuk laporkan pakai yang terbaru. Kalau saya cenderung laporkan dengan update yang terbaru gitu sih Bu. Nah gitu Bu, terima kasih bantu Bu Mina. Ibu Siska Sekwis, kapan ya e-form 770 UMKM bisa dipakai untuk pakai yang PTKP 500 juta? Belum Bu, belum bisa setahu saya ya. Jadi kita tunggu dulu deh. Daripada kita salah lapor kan, kita tunggu dulu deh. Nah, ada AR yang bilang langsung aja deh laporkan nilai di bagian PPh final, di bagian PPh final lainnya langsung laporkan omset sama laporkan isi omset sama isi pajaknya. Ada yang bilang begitu. Jadi nggak usah centang lagi, nggak usah dicentang yang PP23-nya. Tetapi saran saya sih tunggu dulu deh Bu, kita tunggu aja deh update e-formnya ya. Mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ke depan sudah ada update e-formnya yang bisa menyesuaikan. Gitu sih Bu, mestinya sih nggak lama lagi lah, kita tunggu ya Bu ya. Kalau saya sih gitu, mending kita tunggu deh. Gitu. Coba bantu Bu Siska Sekwis. Lanjut. Bapak Inping, malam Kos, malam Pak Inping. Mau tanya, kalau perusahaan tidak beroperasi, bagaimana cara cepat non-efektif PKP? Oh, ini sudah PKP Pak ya? Ini sudah PKP.
Kalau Bapak siap dengan pemeriksaan, Bapak cabut aja PKP-nya. Boleh diminta pencabutan PKP ya, tetapi akan terjadi pemeriksaan, mungkin prosesnya 6 bulan gitu. Tetapi kalau Bapak tidak siap dengan pemeriksaan, mungkin Bapak perlu lapor nihil terus sih. Lapor nihil terus setiap bulan gitu sih Pak. Mau nggak mau sih ya. Kalau Bapak mau NE kan PKP mesti cabut dulu. Kalau PKP belum cabut nggak bisa NE, setahu saya sih gitu Pak. Nah, jadi pilihannya adalah lapor terus PKP-nya, nihil, mau nggak mau seperti itu, atau Bapak cabut PKP dulu dengan resiko terjadi pemeriksaan. Nah, setelah 6 bulan PKP selesai cabut, barulah lapor, mengajukan NE. Mengajukan NE setelah PKP berhasil dicabut. Gitu, Bu. Ya, Pak. Sama bantu Pak Inping. Lanjut, Bapak Ferik Chan. Selamat malam, Pak Wan. Malam, Pak Ferik. Mohon edukasinya. WP punya deposit sejak 2017. Dan tiap tahun dilaporkan di SPT. Yang benar untuk deposito tersebut dalam SPT 2020, tahun perolehan tetap 2018 atau 2022. Oke. Kalau saya Pak ya, kalau saya yang sifatnya deposito dan uang, saya cenderung update. Kalau saya sih ya, cenderung saya update menjadi tahun terbaru dengan nilai yang terbaru. Artinya kan di dalam deposito itu mungkin sudah bergulung-gulung dengan nilai yang baru, gitu kan? Jadi saya akan update tahunnya dan saya juga update nilainya dengan nilai yang terbaru termasuk bunga-bunga yang sudah terkumpul. Gitu sih Pak. Tetapi ada konsultan yang berpikir enggak. Ada konsultan yang bilang tetap dilapor dengan kondisi 2017 atau 2018 gitu kan. Nah, tetap pakai tahun perolehan yang pertama kali. Tetapi nilainya tetap diupdate. Gitu sih Pak. Nggak ada masalah sih Pak sebenarnya. Nggak ada masalah. Yang penting kan total rupiahnya sama. Gitu. Total rupiahnya masih cocok gitu dengan penghasilannya gitu. Mengenai tahun perolehan sih nggak terlalu masalah. Cuman kalau saya cenderungnya kalau uang sifatnya uang itu ataupun deposito yang liquid, saya akan update tahun perolehannya. Kalau saya sih gitu. Gitu Pak. Saya mau bantu Pak Ferik. Lanjut Bapak Ferik. Maaf tahun 2017. Iya, tahun 2017 ya. Oke Pak, kalau Bapak tetap mau 17 nggak apa-apa sih. Kalau saya cenderung diupdate, tetapi nggak update juga nggak ada masalah. Kayaknya konsultan yang lain juga ada yang tidak update tahunnya, gitu. Saya mau bantu Pak Ferik. Lanjut, Bapak Cap Kembar Mas. Selamat malam Pak Wan, selamat malam Pak Kembar. UMKM WPOP pajak final Desember 2022 kemarin harusnya 125.000, tetapi baru terbayarkan 25.000 karena kurang teliti. Sisa 100.000 masih bisa langsung dibayarkan saja? Bisa Pak, bisa. Terima kasih Bapak masih mau membayarkan ya, walaupun Bapak sudah salah bayar. Silakan dibayar lagi. Nanti kena denda 2%. 1,5% lah kira-kira gitu Pak. 1,5% dari 100.000 kan cuma 1.500 ya. Jadi nggak ada masalah Pak. Silakan dibayarkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Gitu Pak. Terima kasih sudah mau membayarkan ya dengan benar. Terima kasih Pak Kembar, saya mau bantu Pak. Lanjut. Bapak Ibu Linawati Sutang. Nah, Pak Wan, penandatangan SPT, PPN, pasal 23 unifikasi, apakah wajib ada di akte perusahaan? Atau bisa karyawan tanpa ada nama di susunan akte perusahaan? Oke, setahu saya boleh untuk e-faktur setahu saya nggak bisa deh Bu ya. Untuk e-faktur setahu saya itu harus orang ada di akte deh. Setahu saya gitu Bu ya. Kalau e-faktur ya. E-faktur perlu orang di dalam akte nggak ya? Saya masih ragu-ragu nih Bu. Kalau orang di akte kan udah pasti bisa kan? Orang di akte udah pasti bisa. Sekarang kalau orang tidak ada di akte, saya rasa sih boleh juga ya. Tapi bikin surat kuasa. Betul-betul dibikin sebuah surat kuasa resmi, surat kuasa untuk menandatangani faktur pajak. Saya rasa sih mungkin bisa ya dibikin surat kuasa ya, daripada ngubah akte. Gitu Pak ya, Ibu ya. Tapi coba cek lagi ke AR Pak, Ibu, atau ke penyuluh supaya pastinya ya. Saya sih ragu-ragu ya. Kalau orang di dalam akte udah pasti bisa. Kalau orang di luar akte pakai surat kuasa bisa atau tidak? Mungkin bisa, tetapi saya ragu-ragu Bu. Boleh nanti biar pasti Ibu cek lagi ke penyuluh Bu. Gitu. Oke, itu ya Bu Lina. Semoga terbantu Bu Lina. Baik Bu. Lanjut. Ibu Siska Sekwis. Bagaimana kalau untuk pelaporan UMKM 2018-2021, apakah harus ambil suket PP23 untuk UMKM-nya?
Oke, kalau ini orang pribadi, Bu, tidak perlu. Orang pribadi tidak perlu. Sebenarnya sih yang tadi PP 55 itu hanya menegaskan kembali. Zaman dulu juga sama kok, tidak perlu. Tidak ada kewajiban untuk minta suket untuk 2018 sampai 2021, Pak, Ibu. Untuk badan juga sama sebenarnya. Untuk badan juga sama, tidak ada kewajiban untuk dapatin suket gitu. Cuman kalau badan itu kan agak sensitif. Nah, maka dapat suket akan lebih bagus gitu. Nah, tapi pada dasarnya adalah yang sepanjang faktanya dia memenuhi kriteria, maka dia bisa menggunakan 0,5% itu. Gitu sih Bu Siska. Sama teman tuh Bu Siska. Lanjut, Bro Fred Rudy. Bapak Fred Rudy. Malam kawan, malam Pak Rudy. Kalau pegawai swasta yang juga baru buka usaha di tengah 2022, apakah perlu ubah KLU? Kalau pegawai swasta yang juga baru buka usaha di tengah 2022, apakah perlu ubah KLU? Lalu, untuk lapor SPT tahunan WPOP, otomatis langsung pakai omset UMKM OP? Oke, jadi gini Pak, apakah perlu ngubah KLU? Jawabannya iya, perlu. Gitu Pak, jawabannya perlu ubah KLU, tetapi kalau nggak berubah bagaimana? Nggak ada masalah Pak, nggak ada masalah ya. Jadi KLU itu perlu diubah, tetapi kalau tidak diubah pun tidak mempengaruhi apa-apa gitu. Cuman ini masalah formalitas, sebaiknya sih Bapak ubah gitu. Mumpung sekarang kan sudah bisa online nih Pak ya, sudah bisa online, maka Bapak tinggal masuk ke profil di bagian data KLU, Bapak update di situ. Tinggal diupdate, divalidasi. Gitu doang sih Pak. Kalau nggak divalidasi nggak apa-apa juga. Gitu sih. Maksudnya nggak diupdate juga nggak apa-apa. Nah, untuk lapor SPT OP, apakah langsung pakai omset UMKM OP? Betul Pak, betul ya. Jadi untuk lapor SPT OP langsung menggunakan yang 0,5%. Gitu. Nggak usah khawatir, yang penting dia sudah memenuhi kriteria, maka dia bisa menggunakan 0,5% kalau orang pribadi. Gitu Pak Rudi. Semoga bantu Pak Rudi. Lanjut. Bapak Hasan Cahyadi 1313. Sore Pak Hasan. Izin tanya, PT sudah PKP punya stok dan ada beberapa stok yang dipakai untuk keperluan PT sendiri. Bagaimana perlakuan pajak dan cara buka invoice-nya? Terima kasih. Nah, ini sepemahaman saya Pak ya, sepemahaman saya dia mesti buka faktur kalau nggak salah 080 atau 090 gitu deh. Yaitu barang yang dipakai untuk diri sendiri. Nanti DPP-nya dia 0, tetapi PPN-nya dia mesti bayar. Gitu. Karena kan dulu dia sudah memanfaatkan PPN masukannya kan, maka sekarang dipakai sendiri, dia mesti buka faktur pajak untuk diri sendiri, nama diri sendiri, terus 080 atau 090 gitu deh. Nah, dia mesti bayar PPN-nya. Nah, setahu saya seperti itu Pak ya, setahu saya seperti itu, tapi Bapak mungkin lebih detailnya mesti cek ke bagian penyuluh di KPP, biar nggak salah ya, untuk teknis yang betul-betul teknisnya, gitu. Atau boleh join ke PSTP, ke siapatahukerja.com, gitu Pak. Baik, sama teman-teman Pak Hasan. Lanjut. Ibu Wati 1739. Malam Pak Wan. Malam Ibu Wati. Mau tanya, harta-harta yang kemarin dilaporkan ke PPS seperti deposito yang uangnya sudah terpakai, apakah masih harus dilapor lagi dalam bentuk SPT besok? Jawabannya tidak perlu Bu ya kalau sudah tidak ada. Lalu bagaimana untuk aset saham yang telah dilapor dalam PPS namun perusahaan tersebut sudah tutup? Oke. Jadi intinya gini buat teman-teman yang sudah ikut PPS ya, kita udah nggak usah pusing mengenai PPS. Kita nggak usah pusing mengenai dulu tuh lapornya apa. Nggak usah. Sekarang kita laporkanlah harta kita sesuai kondisi yang sebenarnya per 31 Desember 2022. Gitu sih, sesimpel itu Bu ya. Nah, sekarang kalau dulu lapor deposito, kemudian sudah habis terpakai untuk biaya hidup, bagaimana sekarang? Jawabannya nggak usah lapor lagi, karena sudah tidak ada. Ya, jadi SPT 2022 adalah kondisi sebenarnya tanggal 31 Desember 2022. Kalau barang sudah tidak ada, maka nggak usah lapor lagi. Oke? Nah, kemudian kalau saham dilapor di saham di sebuah PT gitu ya, dilapor di PPS, namun sekarang perusahaannya tutup. Nah, yang dimaksud perusahaan tutup itu bagaimana? Kalau perusahaan sudah betul-betul tutup, sudah ditutup secara legal, secara MPWP sudah ditutup, akte sudah ditutup, maka Ibu hilangkan dari harta Ibu. Sudah nggak ada lagi harta itu. Nah, tetapi kalau PT ini masih hidup, cuman nggak aktif, dia masih hidup nih PT-nya nih, cuman dia nggak aktif, maka tetap Ibu laporkan saham di PT tersebut di SPT. Seterusnya sampai PT ini betul-betul ditutup secara MPWP. Gitu Bu ya. Jadi kalau MPWP-nya masih ada, maka sahamnya tetap masih ada juga. Kalau MPWP sudah tutup, maka selesailah sudah PT ini, kita sudah tidak punya saham lagi di PT tersebut. Gitu Bu Wati, semoga nggak salah Bu ya, semoga teman-teman Bu Wati. Kalau biar nggak pas salah, nanti masuk ke STP aja Bu, nanti biar bisa tanya langsung setiap hari Jumat. Gitu Bu Wati, semoga teman-teman Bu Wati. Bapak Hasan Cahyadi, maaf malam kok. Oh iya malam kok. Ya Pak.
Lanjut. Om Buhung. Jika WPOP telah melakukan pengajuan tarif umum per Januari 2023, apakah selama 2023 otomatis sudah tidak bisa pakai tarif 0,5%? Betul Pak, betul. Jadi kalau dia sudah mengajukan tarif umum, maka dari sekarang dan selama-lamanya dia tidak boleh kembali ke 0,5%. Oke. Nah, kalau dia mengajukan itu secara tidak sengaja, artinya human error, dia mesti datang ke AR dan bilang, "Pak, tolong dibetulkan dong, saya tidak klik itu tuh, saya salah klik." Gitu. Ngomong ke AR, saya salah klik, kalau perlu bikin surat resmi bahwa menyatakan saya salah klik dan yang betul adalah saya masih UMKM. Pakai 0,5%. Gitu, Pak. Jadi kalau dia memang sengaja, ya udah berarti kan dari sekarang sampai selama-lamanya dia sudah tidak bisa pakai 0,5%. Tetapi kalau dia tidak sengaja, maka dia perlu ngomong ke AR minta dikembalikan menggunakan tarif 0,5%. Gitu, Pak. Semua teman-teman, Pak. Om Buhung. Lanjut. Ibu Maria 8888M. Selamat malam kawan. Malam Bu Maria. Kalau anak baru mulai kerja, apakah harus buat NPWP atau pakai NIK? Nah, sekarang tergantung nih. Kalau gajinya masih kecil, masih di bawah 4,5 juta kan nggak kena pajak. Ya mau punya MPP, nggak punya MPP, nggak pengaruh apa-apa. Gitu kan Bu ya. Tetapi kalau gaji sudah di atas 5 juta gitu ya, kan sudah kena pajak tuh. Nah, kalau dia mau punya NPWP, dia kena pajak yang normal, biasa saja. Kalau dia tidak mau punya NPWP, silakan. Tetap pakai NIK, maka dia kena pajak lebih tinggi 20%. Gitu Bu ya. Jadi, orang boleh aja tidak punya NPWP, tetapi pajak atas penghasilan dia lebih tinggi 20% daripada yang seharusnya. Gitu doang sih Bu. Nah, nanti kalau dia punya penghasilan sudah besar, sudah di atas 10 juta sebulan gitu ya kan, berarti kan nanti dia bisa beli mobil, bisa beli rumah dan sebagainya. Alangkah baiknya dia bikin NPWP gitu, supaya nanti semua harta-harta dia terlapor di NPWP dia. Gitu sih Bu. Tapi kalau masih kere, masih nggak ada duitnya ya nggak terlalu perlu gitu. Kalau dia kena pajak ya kena pajak yang lebih tinggi 20%. Gitu sih Bu Maria. Semoga dibantu Bu Maria. Bapak Hardi Hasan ya. Selamat malam Pak Wan, malam Pak Hardi. Maaf mau tanya, bagaimana proses pelaporan SPT tahunan berkaitan dengan warisan? 1. Lapor SPT warisan yang meninggal dan SPT penerima waris. 2. Rumah waris perlu balik nama terpotong Pak ya. Oke. Terpotong. Oke, jadi 1. Mengenai harta warisan Pak, kalau memang ini sudah diwariskan, maka SPT si yang meninggal dilaporkan dengan angka 0, Pak. Jadi SPT yang almarhum sudah meninggal, tetap dibikinin SPT-nya, tetapi isinya 0 semua, hartanya 0, hutangnya 0, semua sudah 0. Oke? Dan bulan depannya Bapak ajukan penghapusan NPWP yang sudah meninggal ini. Gitu Pak ya. Jadi bikin SPT-nya dulu, tapi 0 semua, dan hapus NPWP-nya bulan berikutnya. Oke? Kemudian yang kedua, yang si penerima waris, nah, laporkan SPT juga, tetapi semua harta si yang sudah meninggal laporkanlah ke si ahli warisnya. Gitu sih Pak. Sesimpel itu sih. Jadi semua harta yang sudah almarhum dilaporkan di SPT-nya si ahli waris, dan kemudian di lampiran 3-nya si ahli waris ini laporkanlah di bagian yang bukan objek pajak, laporkanlah yang namanya penghasilan bukan objek pajak yang namanya warisan, nomor 1 kalau nggak salah ya, warisan atau nomor 2 gitu deh. Laporkan warisan itu dengan nilai total nilai warisannya gitu Pak. Nanti di bagian harta laporkanlah semua harta satu persatu yang warisan tersebut gitu. Nah yang kedua, rumah waris apakah perlu balik nama dahulu? Tidak wajib Pak, tidak wajib ya. Yang penting kan sekarang ini barang sudah diwariskan gitu, sudah diwariskan. Apakah perlu balik nama? Jawabannya iya, tetapi apakah perlu sekarang? Nggak wajib juga sih, tergantung. Kalau nggak ada budget ya nggak bisa gitu kan Pak. Jadi tidak wajib sekarang gitu, tetapi perlu gitu sih Pak, nggak wajib sekarang gitu. Nah semua terbantu Pak Hardi. Lanjut. Ibu Agnes Priscilia. Malam kawan, malam Ibu Agnes. Mau tanya, apakah e-form untuk yang UMKM 500 juta sudah ada? Setahu saya belum Bu ya, setahu saya belum. Kalau ada pasti heboh. Nah, sampai sekarang masih belum nih. DJP juga mungkin bingung kali ya, cara bikin e-form bagaimana itu ya. Susah loh bikin e-form itu barang yang susah dan mahal sekali bikin e-form itu. Dia mesti kerjasama dengan Adobe kan, dengan adobe.com yang di luar negeri sana. Susah bikin itu. Nah, jadi kita tunggu Bu ya, kita tunggu ya 1-2 minggu lagi lah atau sebulan lagi lah bagaimana update-nya ya mengenai UMKM ini. Nah, kita tunggu ya Bu ya. Semoga terbantu Bu Agnes.
Oke, Bapak Riko Pau mau tanya, kalau beli mobil STNK atas nama pribadi, tetapi faktur pajak atas nama PT, oke, barang mewah dan PPN tidak bisa digunakan karena sedan, dan dilapor di SPT tahunan siapa? Terima kasih. Oke, Pak. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah, ini uang siapa? Itu pertanyaannya, Pak. Jadi nggak usah lihat namanya, nggak usah lihat ini mobil mewah atau bukan, uangnya uang siapa? Kalau ini uang pribadi, maka walaupun itu faktur pajak atas nama PT, tetaplah ini dilapor di pribadi. Gitu sih, Pak. Nah, tetapi kalau ini uangnya PT, maka ini dilapor di PT. Gitu, dilapor di PT. Nah, berhubung ini barang mewah, ya ada kemungkinan PPN-nya nggak bisa dikreditkan, itu iya. Dan nanti penyusutannya pun tidak bisa dikreditkan, itu iya. Gitu sih, Pak. Jadi mau dilapor di SPT tahunan siapa, mesti lihat uangnya siapa dulu. Kalau uangnya pribadi, lapor di pribadi. Kalau uangnya PT, lapor di PT. Mengenai nama itu tinggal diurus pinjam pakai nama itu nggak ada masalah. Gitu sih, Pak Riko. Semoga dibantu, Pak Riko. Lanjut. Bapak Hardi Hasan, rumah waris harus balik nama dulu agar bisa dilaporkan sebagai harta penerima waris. Tidak wajib, Pak, tidak wajib. Tidak wajib. Bebas dilaporkan langsung di anaknya saja, atau ya langsung di anaknya, di ahli warisnya. Tidak harus langsung balik nama, tidak perlu. Maksudnya tidak wajib gitu ya. Nantilah pelan-pelan, kan mungkin nungguin budget, belum ada budgetnya dan sebagainya, gitu sih. Yang penting sekarang sudah boleh diwariskan kepada anak-anaknya, si pemiliknya sudah boleh dihapus NPWP-nya, gitu. Tetapi kalau mau balik nama, mesti balik nama tetap ada NPWP dulu sih. Kalau nggak ada NPWP kayaknya susah balik namanya deh, gitu, Pak. Semoga terbantu, Pak Hardi. Ibu Suryatik 1015. Malam Pak Wan, malam Bu Suryati. Pak mau tanya, kalau kita lapor SPT tahunan pribadi, harta yang dilaporkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, ada dampak nggak ke pembayaran pajaknya? Kalau harta kita banyak, harus bayar pajaknya besar. Jawabannya ada, Bu ya, ada dampak ya. Jadi harta kita, kenaikan harta kita dibanding tahun lalu harus cocok dengan penghasilan kita tahun ini. Gitu ya. Jadi kalau tahun lalu saya punya harta 1, tahun ini 1,5, maka penghasilan saya berapa? Penghasilan saya adalah setengahnya ini ditambah biaya hidup saya. Kan gitu, Bu. Nah, jadi kenaikan harta dibanding tahun lalu harus cocok dengan penghasilan kita. Nah, yang kita laporkan maksudnya ya. Kalau kenaikan harta ini lebih besar daripada penghasilan yang kita laporkan, maka indikasi ada penghasilan yang belum dilaporkan. Sesimpel itu, gitu Bu ya. Jadi jangan juga sembarangan lapor harta kita. Kalau harta kita selama ini ada yang disembunyikan, tiba-tiba dilapor, ya nggak bisa. Mesti dipikirkan ya pakai konsultan pajak. Gitu Bu ya. Gitu sih Bu. Intinya sih kenaikan harta tahun lalu ke tahun ini harus cocok dengan penghasilan kita tahun ini. Gitu sih Bu. Nah, saya mau bantu Bu Suryati. Nah, Ibu Meyawi. Malam kawan, malam Bu Meyawi. Tanya ya, misal WP almarhum di tahun 2022, tetapi belum lapor cabut NPWP-nya. Untuk SPT 2022 bagaimana ya? Apa isi lapor dulu atau langsung bulan ini lapor untuk cabut NPWP-nya? Oke, oh ya, istri almarhum ada NPWP. Thank you kawan. Oke, jadi gini Bu. Untuk mencabut NPWP itu wajib melaporkan SPT tahunan dulu. Gitu Bu. Nah, jadi Ibu perlu laporkan SPT tahunan yang 2022-nya dengan kondisi harta nol semua, gitu Bu ya. Kalau harta masih ada, tidak bisa cabut NPWP. Gitu Bu ya. Jadi Ibu mesti lapor dulu SPT tahunan terakhirnya si suami, yaitu 2022. Laporkanlah dengan kondisi hartanya 000 semua. Nah, kemudian Ibu laporkan pencabutan NPWP-nya kemudian. Gitu Bu. Nah, si istri ketika dia bikin NPWP 2022, semua harta suaminya SPT tahun lalu digabung ke istri. Dan dilaporkan juga di lampiran 3 sebagai warisan dari suami. Gitu Bu ya, supaya nggak salah ya. Si istri perlu lapor SPT, gabungkan semua uangnya suami dan semua harta suami di SPT istri, dan laporkan penghasilan bukan objek pajak sebagai warisannya. Gitu Bu, supaya nggak salah. Nah, si suami tinggal lapor nihil dan cabut NPWP-nya bulan depan. Gitu Bu. Sama teman-teman Bu Meyawi. Lanjut. Bapak Cap Kembar Mas. UMKM WPOP punya 2 pegawai dengan gaji tahunan di bawah PTKP. Apa tetap perlu buat laporan SPT PPh 21 masa Desember 2022? Kalau iya, bagaimana caranya? Oke, kalau saya gini Pak,
apakah WPOP ini pembukuan atau pencatatan? Nah, kalau dia pembukuan, maka dia wajib membuat laporan PPh 21 masa Desember. Nah, cara gimana? Ada di YouTube, ada banyak, Pak. Agak repot sih, tetapi ada banyak sih tutorial di YouTube ya. Tinggal cari di YouTube tutorial ISPT PPh 21. Nah, kalau orang pribadi ini pencatatan, artinya dia tidak pembukuan, maka dia tidak perlu membuat PPh 21 ini. Nggak perlu ya. Kalau PPOP yang pencatatan, biasanya sih tidak ada yang namanya potong-potongan PPh 21, apalagi di bawah PTKP. Jadi nggak usah dipotong, nggak usah dilapor. Setahu saya sih gitu sih. Kalau POP pencatatan ya, tidak ada pembukuan, hanya pencatatan, maka tidak perlu bikin SPT PPh 21. Gitu, Pak. Nah, semoga terbantu, Pak Kembar Mas. Lanjut. Bapak Fedenzoid. Maaf kok mau tanya, jika status MPP CV sudah status NE karena sudah tidak beroperasi, tetapi beberapa bulan kemudian beroperasi lagi, apakah bisa menggunakan MPP pribadi tanpa mengaktifkan status NE-nya? Oh, boleh-boleh aja, Pak. Silakan. Berarti kan si CV dianggap tidak aktif lagi gitu, Pak ya. Dianggap tidak aktif lagi, Bapak beroperasi lagi tapi pakai nama pribadi. Ya boleh, Pak. Nama pribadi, MPP pribadi, rekening pribadi, Pak ya. Jangan buka invoice nama PT. Jangan. Jadi, Bapak tetap buka invoice nama pribadi. Jadi sudah brand baru lah. Istilahnya sudah brand baru, pakai MPP baru. MPP pribadi gitu, Pak. Boleh-boleh aja. Gitu. Nggak ada masalah, silakan. Gitu, Pak. Nah, semua terbantu, Pak Fedenz. Lanjut, Ibu Siska. Oke, makasih Pak Wan. Makasih Ibu Siska, sama-sama. Ibu Suryati 1015. Mau tanya lagi kok. Harta PPS yang harus dilaporkan berupa investasi. Harta investasi itu berupa apa saja, Pak? Berupa giro atau asuransi, Pak? Minta dikasih contohnya, Pak. Ini apa nih, Bu ya? Investasi apa nih maksudnya? Maksud Ibu tuh investasi PPS bukan? Nah, kalau yang Ibu masukkan adalah PPS investasi, PPS itu hanya bisa diinvestasikan di 2 tempat ya. Pertama di SBN, yang kedua adalah investasi di sumber daya alam terbarukan. Kalau nggak salah begitu, Bu ya. Jadi, yang dimaksud dari PPS investasi itu adalah hanya ada 2. Yang pertama adalah SBN, Surat Berharga Negara. Yang kedua adalah investasi di sumber daya alam terbarukan. Contohnya seperti apa? Contoh, Anda investasikan di perusahaan karet, atau di perusahaan minyak alam, minyak bumi gitu, atau perusahaan batu bara, pokoknya yang sumber daya alam aja, gitu Bu. Atau energi terbarukan, gitu sih Bu. Nah, kalau mau paling aman sih SBN saja. Kalau mau paling aman, tinggal datang ke bank, bilang saya ikut PPS investasi, saya mau bukain bukain FR dong, bukain SBN khusus untuk PPS. Nah, orang bank sudah tahu tuh, sudah paham. Gitu Bu Suryati. Nah, sama teman-teman Bu Suryati. Oke, lanjut. Pak Jimmy 2906. Malam kawan, malam Pak Jimmy. Sehat selalu ya kok? Ya, sehat selalu Kak Jimmy. Kawan, ada terima jasa pengurusan semua pajak PT nggak ya Pak? Biayanya berapa ya? Ada Pak, ada, bisa. Bapak tinggal DM saya aja, tinggal ke chatting message ke saya, gitu. Bisa Pak, bisa. Terima kasih Pak Jimmy, terima kasih. Silakan nanti di DM aja Pak, di message ya. Semoga terbantu Pak Jimmy. Lanjut, Bapak Hardi Hasan. Apakah harta waris perlu lampirkan akte notaris untuk pelaporan SPT? Jadi gini Pak, warisan itu boleh diaktekan, boleh tidak diaktekan, gitu Pak. Apakah perlu dilampirkan? Tidak perlu dilampirkan. Cuma nanti Bapak siap aja kalau diperiksa atau dipanggil, Bapak sudah siap dengan dokumennya, gitu Pak ya. Nah, jadi apakah harta waris perlu dilampirkan akte notaris? Tidak wajib ya, tidak wajib. Boleh pakai surat biasa saja. Jadi tinggal Bapak bikin sebuah surat pernyataan waris saja, nanti tanda tangan aja. Semua ahli waris yang menandatangani, si istri, si anak, semuanya menandatangani kesepakatan bersama untuk warisan. Gitu saja sih Pak. Itu tinggal disimpan aja buat diri sendiri aja gitu. Tidak perlu diupload ke kantor pajak, nggak perlu. Gitu. Cuma nanti kalau dipanggil atau diperiksa ya silakan kita sampaikan dokumen ini. Gitu Pak Hadi. Semoga terbantu Pak Hadesan. Lanjut, Bapak Uya 06. Malam kawan, malam Pak Uya. Untuk restitusi PPN itu apakah harus di bulan Desember atau boleh di bulan lainnya? Bebas Pak, bebas. Pada umumnya orang nunggu Desember supaya Januari dia ajukan gitu kan. Tetapi bebas Pak, Bapak mau bulan apapun silakan. Pokoknya begitu Bapak ajukan, maka bulan berikutnya sudah mulai nol lagi. Gitu Pak. Gitu. Gitu aja sih, nggak ada masalah ya. Semua terbantu Pak Uya. Lanjut, Ibu Nurul Audina. Izin bertanya lagi,
kalau saya WPOP yang telah menyetorkan modal ke CV tidak berbentuk saham pada tanggal 1 bulan 1 2022. Cara lapornya bagaimana, Pak? Modal Ibu itu berupa apa nih, Bu? Berupa uang atau berupa apa? Jadi yang Ibu laporkan, nanti Ibu tinggal akuntingnya sih, Bu ya. Ibu masih betulkan akunting nih sebenarnya. Jadi yang benar adalah Ibu mesti menjurnal ada uang masuk pada modal kan. Debitnya itu uang atau bank, kreditnya itu adalah modal. Gitu sih, Bu. Nah, cara lapor di SPTOP-nya nanti, Ibu tinggal laporkan ada modal, kodenya kode 0, kodenya kode berapa ya, lupa. 38. Jadi, kode untuk modal di CV adalah kode 038. Nah, Ibu tinggal tulis 038 modal di CV ABC. Nah, senilai sekian. Nah, sesuai dengan akunting di CV tersebut. Gitu, Bu ya. Jadi, yang nomor 1 adalah akunting dulu nih. Akunting adalah sumber dari segala masalahnya. Gitu. Mesti berdasarkan akunting dulu. Di akunting nanti di neracanya ada modal. Udah, di situ cukup. Gitu, Bu. Itu semua teman-teman, Bu Nurul. Lanjut. Ibu Agnes Priscilia, kok mau tanya, kalau karyawan kerja di orang pribadi dan tidak dapat A1, saya lapor SPT 2022 gimana ya? Nah, ini masalah nih, Bu. Kalau Ibu punya harta banyak atau gajinya besar, maka Ibu mesti mau nggak mau ya Ibu laporkan sebagai penghasilan lain-lain di SPT pribadi Ibu. Gitu, Bu. Jadi nanti di SPT pribadi Ibu laporkanlah sebagai penghasilan lain-lainnya, laporkanlah seluruh gaji yang Ibu terima dari si orang pribadi tersebut. Gitu, Bu. Nanti akan terhitung tuh otomatis, akan terhitung ke laporan induknya, kemudian potong PTKP, kemudian PKP-nya berapa, PPh-nya berapa, Ibu bayar. Gitu, Bu. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya sih. Tidak ada A1 ya sudah. Semua penghasilan ini Ibu laporkan di SPT tahunan sebagai penghasilan lainnya, dan Ibu bayar pajaknya sesuai dengan hitungan di lampiran induknya, di halaman induk. Gitu, Bu Agnes. Nah, semua teman-teman tuh, Bu Agnes. Lanjut. Ibu Licing 25. Malam, Pak. Apakah pembayaran PPh 21 boleh dibebankan jadi biaya pajak dan pada waktu pembuatan laporan laba rugi dikoreksi fiskal? Oke. Jadi silakan, Bu, silakan saja. Sebenarnya sih tidak ada yang namanya beban PPh 21 itu tidak ada sebenarnya ya. Karena PPh 21 itu hanya boleh di gross up atau dipotong seperti biasa. Oke. Nah, kalau Ibu mau jadikan beban PPh 21 ya silakan saja. Nanti kan tinggal dikoreksi fiskal. Nah, betul kata Ibu ya, nanti dikoreksi fiskal. Gitu, Bu. Jadi tinggal silakan dibebankan dan dikoreksi fiskal. Gitu. Boleh Bu, silakan saja. Nah, tapi yang paling benar adalah di gross up. Yang betul adalah metode PPh 1 itu adalah di gross up. Kalau memang mau ditanggung ya, maka metode gross up, yaitu Bu Licing. Semoga teman-teman Bu Licing. Ibu Mina Suryanto. Malam, Pak Awan. Ya, Bu Mina. Sertel itu dibuat oleh setiap WP yang punya MPWP. Mohon pencerahannya. Oke. Jadi sertel atau sertifikat elektronik, Bu ya, itu diperlukan untuk orang pribadi yang jadi direktur di sebuah PT atau CV, yang nantinya dia kan tanda tangan di e-Bupot ataupun di e-Faktur, gitu, Bu. Jadi ada dua orang yang perlu bikin sertel. Pertama adalah orang pribadi yang punya jabatan direktur di sebuah PT atau CV. Oke. Yang kedua adalah orang pribadi yang dirinya menyewakan tanah atau bangunan. Oke, dirinya si pribadi ini menyewakan tanah dan bangunan sehingga dia perlu laporan PPh sewa setiap bulan atau di bulan tersebut gitu kan. Ketika dia mau laporkan PPh sewa, dia perlu e-Bupot unifikasi yang mana dia perlu sertel. Gitu, Bu Mina. Jadi ada dua jenis manusia yang perlu bikin sertel segera ya. Direktur PT atau CV atau orang pribadi yang menyewakan bangunan atau tanah. Nah, dua orang ini perlu bikin sertel segera, datang ke KPP, isi formulir, dan bikinlah sertel di situ. Gitu, Bu Mina. Nah, semoga terbantu, Bu Mina. Lanjut. Bapak Devans 123. Malam kok. Malam, Pak Devans. Saya punya harta berupa barang dagang 500 juta. Perolehan tahun 2020 dan 2021. Lalu lapor SPT. Sebaiknya gimana ya? Nah, kalau saya Bu ya, Pak ya, langsung saya lapor sebagai tahun 2022 dan senilai 500 juta. Nah, data penghasilan juga berantakan karena baru melek pajak dan baru dicatat. Oke, Bapak sebaiknya konsultan pajak, Pak, cari konsultan pajak ya. Bapak perlu cari konsultan pajak atau boleh gabung ke STP, Pak, ke program siapatakutpajak.com ya. siapatakutpajak.com, boleh gabung di situ. Nanti kita ketemu hari Jumat malam. Gitu, Pak. Kalau saya takutnya Bapak salah ini persepsi ya. Karena harta Bapak ketika dilaporkan harus cocok dengan penghasilan.
Jadi harta itu kan ada kenaikan dengan tahun lalu ya. Kenaikan harta dari tahun lalu ke tahun ini harus cocok dengan penghasilan Bapak di tahun ini. Gitu sih Pak. Kalau nggak cocok, Bapak mungkin perlu ketemu konsultan atau penyuluh untuk dibantu tes planningnya. Gitu Pak Devans. Sama-sama tuh Pak Devans. Lanjut, Bapak Burham 0819. Malam Pak Wan, malam Pak Burhan. Apakah pekerja profesional seperti graphic designer termasuk dalam kategori UMKM? Jawabannya tidak Pak ya. Yang namanya graphic designer adalah pekerja bebas. Nah, tapi ada solusinya nih. Ada solusinya. Gimana supaya graphic designer bisa menggunakan 0,5%? Caranya adalah bikinlah PT perorangan. Ya Pak ya, graphic designer tinggal bikin PT perorangan, maka nanti si PT ini bisa menggunakan UMKM 0,5%. Gitu Pak, sesimpel itu ya. Jadi buat semua pekerja bebas di luar sana, graphic designer lah, bikin website lah, atau pekerja bebas apapun ya, kecuali MLM ataupun asuransi itu beda ya. Agen asuransi dan MLM itu berbeda. Nah, kalau Anda graphic designer atau freelancer atau apapun, silakan gunakanlah PT perorangan. Bikinlah PT perorangan, kemudian PTP ini bisa menggunakan 0,5% UMKM. Gitu Pak Burhan. Nah, coba bantu Pak Burhan. Lanjut, Bapak Cesyah, Tejesyah. Malam Pak Wan, malam Pak Syah. Deposito dolar, apakah mengikuti kurs setiap akhir tahun? Kalau saya iya ya. Bagaimana dengan selisih kursnya? Terima kasih Pak Wan. Nah, selisih kurs itu kalau naik profit berarti kan ada potensi pajak. Kalau saya sih gitu sih Pak. Memang dolar itu begitu ya. Kalau dia mau ikutin selisih kurs, maka akan ada kenaikan. Kalau kenaikannya bernilai gitu, laporkanlah sebagai tambahan penghasilan dan akan dihitungkan pajaknya. Nggak besar sih Pak, selisih kurs kan juga nggak terlalu besar kan harusnya ya. Dalam setahun kan harusnya nggak terlalu besar. Nah, sebaiknya sih laporkan dengan nilai terbaru, nilai per Desember 2021, 31 Desember 2022, nilainya berapa, dikalikan dengan nilai USD-nya. Nah, kalau ada kenaikan, maka itu jadi penghasilan dan kena pajak. Gitu sih Pak. Nggak ada masalah, harusnya nggak besar kok pajaknya. Gitu Pak. Nah, semua bantu Pak Syah. Lanjut. Ibu Lucy Chen, malam kawan, malam Ibu Lucy. Tarif PPh Badan tahun 2022 masih 22% kah? Jawabannya iya Bu, iya ya. Tahun 2022 masih 22%, masih sama. Semoga dibantu Pak Ibu Lucy Chen. Lanjut, Bapak Ferik Chan. Pak Wan, tahun 2023 target penerimaan pajak naik 16%. Sedangkan ekonomi tahun 2023 habis tidak pasti. Sedang tiap KPP ada target. Untuk menyikapi hal ini, apa aja yang perlu diperhatikan oleh WP? Nah, gini Pak. Yang perlu diperhatikan oleh WP adalah laporkanlah pajak Anda dengan serapi mungkin. Yang paling rapi yang bisa Anda lakukan. Gitu Pak. Dengan begitu Anda akan terhindar dari semua masalah pajak. Gitu. Nah, yang saya masukkan rapi bagaimana? Akuntingnya rapi Pak. Akunting mesti rapi ya. Jadi pajak, kalau dia badan, akuntingnya harus rapi gitu. Akunting adalah sumber dari semua masalah dan juga solusi bagi semua masalah. Akuntingnya harus rapi. Oleh karena itu, jasa akunting itu mahal sekali. Jasa akunting itu mahal dibanding jasa pajak ya. Jasa pajak itu nggak mahal. Yang mahal itu jasa akunting. Gitu. Nah, jadi solusinya adalah WP harus lebih berhati-hati dan laporkanlah apa adanya dengan jujur dan melakukan akunting yang rapi. Yang akunting rapi bagaimana? Akunting yang rapi adalah akunting itu punya neraca, punya laba rugi, dan punya buku besar. 3 ini wajib punya. Banyak orang punya neraca, punya laba rugi, tidak ada buku besar. Nah, ini namanya akunting nembak namanya ya, tidak boleh. Jadi, akunting yang rapi adalah ada neraca, laba rugi, ada buku besar. Ini wajib 3-3-nya. Gitu, Pak. Nah, itu sih Pak, solusinya itu doang sih buat WP. Nggak usah khawatir dengan KPP atau AR yang mungkin agak error gitu ya. Nggak ada masalah. Yang penting kita kita diri sendiri dulu nih. Diri kita mesti benar dulu, itu yang penting. Gitu Pak ya. Diri kita mesti benar. Sekarang tuh negara sudah membuka lebar banyak solusi, banyak cara. Yang penting kita mau jujur. Gitu sih Pak. Itu sih. Kayak dibikin ada PT perorangan, itu sebuah solusi yang luar biasa terobosan gitu ya. Jadi jangan lagi ada orang yang tidak melaporkan harta atau tidak melaporkan omset dengan benar. Kita mesti laporkan sesuai kondisi sebenarnya. Gitu Pak Ferik. Nah, saya bantu Pak Ferik Chan. Lanjut. Ibu Maria 888. Kalau kode KLU UMKM yang omsetnya kurang dari 1M berapa?
Jadi kode KLU itu tidak ada hubungannya dengan omset sih, Bu. Jadi KLU itu kan klasifikasi usaha ya, klasifikasi lapangan usaha. Ibu tinggal isi KLU itu sesuai dengan sesuai dengan usahanya Ibu gitu. Kalau Ibu mungkin dagang elektronik gitu ya, nanti ketik tuh di situ. Tinggal diketik aja di DJP online, nanti dia keluar tuh. Ibu ketik aja dagang eceran elektronik. Nah, keluar tuh di situ pilih-pilihannya, tinggal dipilih aja. Gitu sih, Bu. Nggak ada batasan omset sih. Nggak ada KLU khusus yang mesti batasan omset berapa tuh, nggak ada gitu. Silakan dipilih KLU yang paling mendekati sesuai dengan yang kita usahanya gitu, Bu Maria. Nah, semua terbantu Bu Maria. Lanjut Bapak Bro Fred Rudy. Nah, kalau WPOP pengusaha mempunyai karyawan, apakah tetap ada kewajiban memotong dan lapor PPh 21? Nah, sebenarnya ada Pak, sebenarnya ya. Cuman pada prakteknya di lapangan, WPOP, apalagi yang pencatatan ya. Kalau pencatatan, biasanya nggak lapor PPh 21. Saya pun begitu, WPOP saya juga nggak lapor PPh 21. Gitu. Lagi pula pegawai di bawah PTKP semua. Jadi hampir semua WPOP yang punya karyawan tuh, semua karyawan tuh di bawah PTKP. Jadi nggak lapor juga sih anyway. Gitu. Kecuali dia sudah besar WPOP-nya ya. Dia sudah besar WPOP-nya, sudah punya toko yang besar gitu. Dia bayar gaji karyawan sudah mahal-mahal, tinggi-tinggi, maka alangkah baiknya dia lapor PPh 21. Memang sebenarnya ada kewajiban itu. Gitu sih. Cuman kalau nggak lapor ya sudah, nggak masalah juga sih. Cuman nanti si pegawai itu yang repot. Si pegawai itu ketika dia terima gaji tetapi nggak ada bukti potong, nanti dia bingung. Dia mau beli rumah, mau beli mobil, nanti repot. Gitu sih Pak. Itu doang sih masalahnya. Nah, kalau memang sudah perusahaannya besar, si WPOP ini sudah besar, alangkah baiknya laporkanlah pajak dengan baik. Kalau bisa, perlulah melakukan pemotongan PPh 21. Atau dia upgrade jadi PT. Bikinlah PT atau CV gitu, supaya lebih rapi laporan akunting sama pajaknya. Gitu Pak Rudi. Semua teman tuh Pak Rudi. Lanjut, Bapak Irwan ST. Apakah pemakaian e-matre harus ada surat penunjukan dari KPP? Nah, saya nggak gitu jelas nih Pak. Mohon maaf ya Pak Irwan mengenai e-matre ya. Sampai sekarang saya masih nggak jelas e-matre ini apakah hanya KPP tertentu yang boleh pakai, hanya WP tertentu yang boleh pakai, atau semua orang boleh pakai. Kalaupun boleh, bagaimana mekanismenya? Saya juga belum yakin nih Pak, belum pasti. Gitu Pak ya. Jadi mohon maaf mengenai e-matre, mesti cek lagi nih Pak ke Google, mesti cek lagi bagaimana detail peraturannya. Sampai sekarang sih saya masih pakai e-matre yang manual gitu sih Pak. Nah, sama teman-teman Pak Irwan. Bapak Syah. Malam Pak Wan, malam Pak Syah. Kalau kita jual dolar untuk biaya hidup, apakah selisih kursnya harus dilaporkan di SPT tahunan? Jawabannya iya Pak. Jawabannya iya ya. Mengenai emas maupun dolar, kalau kita jual, maka kita perlu laporkan keuntungannya. Kalau jualnya untung. Nah, kalau jualnya rugi nggak usah gitu. Atau jualnya dengan harga yang sama dengan harga beli ya nggak apa-apa, nggak usah gitu. Tetapi kalau kita jualnya dengan harga yang profit, ada untungnya, maka selisih keuntungan ini perlu kita laporkan dan nanti kena pajak. Gitu sih Pak. Nggak terlalu besar sih harusnya. Pajak juga nggak terlalu mahal, nggak terlalu besar. Paling 5%. Itu pun kalau di atas 50 juta ya keuntungan. Di atas 60 juta keuntungannya ya. Gitu sih Pak. Gitu Pak. Coba bantu Pak Syah. Lanjut. Bapak Ibu Gomez 5284. Apakah akan ada pemeriksaan nggak ya? Mengenai apa nih Bu? Mohon maaf tadi. Mohon maaf tadi Bu Gomez mengenai apa Bu? Apakah akan ada pemeriksaan? Mengenai apa nih Bu? Mohon maaf. Boleh diketik lagi Bu. Bapak Ferik Chan. Pak Awan, kalau WP mau konsul, sebaiknya ke pihak penyuluh atau ke AR? Jawabannya penyuluh Pak ya. Karena terkadang penjelasannya tidak sama. Jadi gini, zaman sekarang AR sudah tidak lagi memberikan konsultasi. Mohon maaf ya teman-teman ya, buat Anda semua, AR tugasnya bukan untuk konsultasi. AR tugasnya untuk mengejar penerimaan negara. Itu clear ya, sudah clear sekarang. Jadi AR jangan lagi disalah-salahin karena nggak edukasi ya. Tetapi AR tugasnya adalah untuk mengejar penerimaan negara. Oke? Yang tugasnya memberi konsultasi adalah penyuluh. Gitu Pak, sudah betul ya Bapak datang ke penyuluh gitu. Jadi buat semua teman-teman wajib pajak, kalau mau konsultasi datang ke penyuluh, bukan ke AR. Oke. Sekarang kalau penyuluh memberikan informasi yang berbeda-beda, itu wajar ya, namanya manusia ya. Namanya manusia punya persepsi yang berbeda-beda. Nah, akan lebih aman Bapak minta prosedur hukumnya, dasar hukumnya apa. Jadi kalau penyuluh memberikan sebuah argumen, minta dasar hukumnya apa, Bapak perlu pelajari sendiri. Gitu Pak ya. Jadi Bapak sebagai WP, kita sendiri ini perlu mempelajari aturan supaya kita juga paham gitu. Jangan sampai nanti si A ngomong begini, si B ngomong gitu, kita jadi bingung. Nah, jangan, kita mesti minta aturannya, kita baca sendiri.
Ya, kita nggak boleh malas nih, banyak WP kan malas. Kita mesti baca sendiri aturannya, kita mesti tahu bagaimana aturannya. Gitu sih Pak Ferik. Nah, semoga dibantu Pak Ferik. Ibu Rasya Khalifi. Mau tanya Pak Awan, ya Bu Rasya. PT sedang proses penutupan NPWP dari September 2022. Apakah tetap wajib lapor SPT 2022? Akte penutupan PT di notaris juga sudah ada. Nah, coba Ibu cek ke si orang yang lagi proses nih Bu. Ibu tanya ke bagian pelayanannya, apakah sudah tertutup atau belum. Kalau belum sih seperti tetap lapor sih Bu. Kalau emang dia belum berhasil tutup ya seperti tetap mesti dilapor. Karena selama dia masih punya NPWP, masih ada kewajiban untuk pelaporan SPT tahunan. Gitu. Tetapi alangkah baiknya Ibu ngomong ke si pemeriksanya, bilang ke orang yang sedang pemeriksa pajak nih, yang lagi ngurusin penutupan, Pak sudah belum nih Pak, saya mesti lapor apa enggak nih SPT tahunan. Nah kalau dia bilang mesti lapor ya udah Ibu laporkan. Tetapi kalau dia bilang oh nggak usah nih, sudah mau selesai prosesnya, ya udah nggak usah lapor. Gitu Bu. Atau Ibu tunggu April deh, Ibu tunggu April, kalau April tanggal 20 masih belum dicabut, nah Ibu lapor. Gitu Bu. Kan sekarang September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Udah 8 bulan. Jadi semestinya April sudah selesai. Gitu sih Bu. Nah, semoga bantu Bu Rasya. Bapak Giorno Giovanoski. Benar nggak Ko Awan? Pajak 0,5 UMKM, wajib pajak pribadi 2018 plus 6 tahun, 7 tahun sejak PMK dikeluarkan sama dengan 2024. Betul Pak Giorno. Nah, jadi untuk orang pribadi, pajak 0,5% UMKM akan selesai di Desember 2024. Gitu ya. Desember 2024 selesai. Mulai Januari 2025 sudah tidak berlaku lagi. Kita lupakan era yang 0,5% mulai Januari 2025. Gitu Pak. Nah, betul Pak Giorno ya. Semoga dibantu Pak Giorno. Lanjut, Bapak Burhan 0819. Jika kita mencantumkan 50 juta dan yang disetor ke rekening PT minimal 25% ya. Betul Pak, minimal 25%. Apakah boleh disetor 50 juta? Oh boleh Pak. Kalau kan minimal nih, minimal 25%. Kalau Bapak mau setor full, ya boleh, silakan pajak. Silakan saja Pak, silakan ya. Nah, semua bantu Pak Burhan. Bapak Burhan, jika suatu saat PT kekurangan dana, apakah pemilik boleh menyetor modal tambahan lebih dari yang dicantumkan? Kalau ini PT nggak bisa Pak ya, Bapak mesti ngubah akte notaris. Nah, kalau ini PT biasa, Bapak mesti ngubah akte notaris, Bapak ubah modalnya Pak. Setoran modal masih diubah sesuai dengan akte notaris. Nah, setelah diubah Bapak baru setorkan modalnya. Nah, kalau Bapak tidak mau ngubah akte, maka Bapak lakukan yang namanya hutang piutang dengan PT. Gitu Pak. Jadi kalau Bapak tidak mau ngubah aktenya mungkin mahal ya, maka Bapak tinggal setorkan uang ke PT, tetapi jadi hutang piutang. Nah, hutang piutang biasanya ada bunga. Nah, ada bunga, maka ada pajak atas bunga. Gitu Pak, yang perlu diperhatikan. Gitu Pak ya. Nah, saya mau bantu Pak Burhan. Lanjut, Bapak Ferik Chan. Terima kasih Pak Wan atas edukasinya. Terima kasih Pak, sama-sama. Ibu Ria Chandra 35. Malam kawan, malam Bu Chandra. Mau tanya, UMKM penjualan lebih dari 4,8 M sudah harus PKP. Kalau tahun selanjutnya omset kurang dari 4,8 M bagaimana? Thanks. Oke. Nah, kalau dia sudah PKP, maka walaupun tahun berikutnya dia di bawah 4,8 M, dia tetaplah PKP, gitu Bu. Kecuali dia mengajukan pencabutan PKP. Nah, kalau PKP mau dicabut, akan ada pemeriksaan, gitu sih Bu. Jadi hati-hati PKP ya, nggak sembarangan orang perlu PKP sih Bu. Jadi gini, biasanya sih gini kalau saya nih ya, kalau dia ragu-ragu tahun depan bakalan naik atau turun, jangan PKP dulu deh, jangan PKP dulu. Mungkin dia bisa bikin PT, pecah omset dan sebagainya gitu. Tetapi kalau dia yakin omset bakal meledak tahun depan, bakal naik lagi, ya udah sudah saatnya PKP gitu. Dan PKP saran saya jangan orang pribadi ya, tetapi bikinlah PT atau CV atau PT perorangan. Di sana boleh PKP. Gitu Bu. Nah, itu Bu ya. Terima kasih bantu Bu Ria. Oke, lanjut. Ibu Gomez 5284. Bermaksud tidak mau bayar pajak lagi. Bisakah? Tadi bagaimana nih Bu maksudnya? Yang pemeriksaan tadi kan, Ibu mau apakah takut akan pemeriksaan dan bermaksud tidak mau bayar pajak lagi? Intinya sih gini, apakah masih ada penghasilan yang kena pajak? Gitu sih Bu. Kalau masih ada penghasilan yang kena pajak, alangkah baiknya tetap lapor pajak, tetap bayar dan lapor. Nah, tetapi kalau sudah tidak ada penghasilan, nggak usah takut pemeriksaan, harapin aja.
Gitu. Kalau memang kita sudah tidak ada penghasilan, mungkin pensiun atau sudah stop dagang, maka nggak usah lagi bayar pajak, langsung stop aja, nggak usah khawatir. Kalau ada pemeriksaan nggak ada masalah. Kita tinggal jelaskan, Pak, memang saya sudah nggak punya usaha, gitu sih. Nah, gitu semua teman-teman tuh Bu Gomez. Ibu Gomez, apakah akan ada pemeriksaan nggak ya? Status ibu rumah tangga ada NPWP, tapi tidak bayar pajak lagi. Boleh Kako? Boleh Bu, boleh, nggak ada masalah ya. Kalau ibu rumah tangga memang tidak ada omset lagi, tidak ada penghasilan, langsung nggak usah bayar pajak, langsung stop aja. Nanti kalau dipanggil atau dikirimin surat, tinggal jelaskan, Pak, saya sudah ibu rumah tangga sekarang, saya sudah tidak ada usaha lagi, saya tidak ada penghasilan lagi. Gitu. Nggak ada masalah sih Bu, nggak usah khawatir. Sampaikan apa adanya kepada petugas pajak. Gitu Bu. Nah, sama teman-teman tuh Bu Gomez. Bapak Hardi Hasan, pewaris mendapatkan dana pensiun dari kantor dan ada bukti potong pajaknya. Jadi perlu dilaporkan di SPT 2022 dan penerima waris perlu lapor penerimaan waris dana pensiunnya di SPT 2023 ya Pak. Betul Pak, sudah betul ya, sudah betul. Nah, jadi ini kan warisan nih, berarti meninggal Pak ya. Jadi ada orang menerima dana pensiun, kan gitu. Sudah dipotong pajaknya. Kemudian orang ini meninggal, gitu Pak ya. Orang sudah terima dana pensiun, ada bukti potong pajaknya, kemudian dia meninggal. Nah, dana ini diwariskan kepada si anak, kan gitu ceritanya. Maka nggak usah khawatir, si anak ini langsung laporkan saja di harta dia ada tabungan senilai sekian, dan laporkanlah juga di lampiran 3 di bagian penghasilan yang bukan objek pajak. Gitu Pak. Penghasilan yang bukan objek pajak di warisan, tuliskan nilai rupiahnya berapa dari Bapak tadi. Gitu Pak, nggak ada masalah sih, kan sudah dibayar pajaknya ketika dia terima dana pensiun. Gitu Pak. Nah, semua teman tuh Pak Hardi Hasan. Lanjut, Bapak Alfianor 12. Nah, PTA merupakan perusahaan yang sudah PKP dan melakukan transaksi yang belum PKP, dan transaksi tersebut ada jasanya. Apakah tetap dilakukan pemotongan PPh 23? Oke, jadi gini Pak, PKP tidak ada hubungan dengan PPh 23 ya. Nah, PKP itu hubungan dengan PPN. Nah, PPh 23 itu berhubungan dengan jasanya kan. Nah, kalau dia terima jasa, maka dia perlu potong PPh 23. Terlepas dia ini PKP ataupun bukan PKP. Terlepas dari si vendor itu PKP atau non PKP itu nggak ada hubungan gitu. Pokoknya ini jasa, maka ini objek PPh 23. Gitu Pak. Jadi terlepas dari kita PKP atau non PKP, terlepas dari dia PKP atau non PKP, sepanjang ini transaksi jasa, maka ada objek PPh 23 yang perlu dipotong. Gitu Pak Alfi. Nah, sama teman-teman Pak Alfiano. Lanjut, Bapak Dek Geng. Salam Pak Awan, salam Pak Dek Geng. Apakah beban atas pengeluaran employee gathering bisa diakui beban pengeluarannya oleh pajak? Nah, setahu saya Pak ya, kalau makan-makan untuk seluruh karyawan, maka ini boleh dibiayakan sebagai biaya konsumsi. Gitu Pak, sepengetahuan saya begitu ya. Jadi kalau makan-makan yang diperuntukkan untuk seluruh karyawan, maka itu boleh dibebankan sebagai biaya di pajak. Setahu saya begitu Pak Degeng. Nah, sama teman tuh Pak Degeng. Tetapi kalau untuk karyawan tertentu itu nggak bisa ya. Kalau untuk direktur makan doang itu nggak bisa. Bapak Ferry Hart 89. Malam Pak Ferry. Di kolom harta ada tahun perolehan. Bagaimana isiannya? Apakah tahun sekarang atau tahun sebelumnya? Nah, jadi tahun perolehan adalah tahun dibelinya barang tersebut, Pak. Nah, kalau mobil, rumah, tanah, motor, kemudian apa lagi ya? Ya, pokoknya barang-barang yang tidak bergerak itu dilaporkan di tahun dia belinya. Itu Pak ya, tanah, bangunan, mobil, motor, itu dilaporkan di tahun dia belinya. Nah, kalau saya nih ya, barang-barang yang liquid, barang-barang yang cair seperti uang tunai, rekening bank, kemudian deposito, saham, reksadana, saya laporkan di tahun yang terbaru, tahun 2022. Gitu Pak. Kalau saya gitu ya. Untuk barang yang cair, saya laporkan tahun terbaru. Untuk barang yang tidak bergerak, maka saya laporkan di tahun belinya. Gitu Pak. Nah, gitu. Teman-teman tuh Pak Ferry ya. Ibu Suryati 1015. Terima kasih kawan untuk semua jawabannya. Sehat selalu ya kawan. Terima kasih banyak. Selamat malam. Ya, selamat malam Bu Suryati. Sehat selalu. Terima kasih sama-sama. Lanjut. Bapak Ediafro 308. Selamat malam Pak Wan. Malam Pak Ediafro. Tanya, jual tanah atas nama istri atau anak atau orang lain, store PPh-nya nanti pakai MPP saya, apa MPP yang atas nama di sertifikat? Lapor di SPT-nya gimana? Terima kasih. Oke,
Jadi gini Pak, Bapak mesti cek ke notaris ya. Mesti cek ke notaris apakah bisa saya laporkan ini pakai NPWP saya. Karena ini barang milik saya. Itu Pak, Bapak jelaskan ke si notarisnya bahwa barang ini milik saya, sudah dilapor di SPT tahunan saya. Gitu Pak, kasih tahu ke notaris, bisa nggak bayarnya pakai NPWP saya. Nah, kalau nggak bisa, ya udah terpaksa mesti bayar pakai NPWP si anak istri orang tersebut. Tetapi tetap dilaporkan di SPT-nya Bapak sebagai pemilik barang sesungguhnya. Gitu Pak. Nanti kalau si istri itu dipanggil pajak, kok ada laporan, ada bukti bayar penjualan tanah, tetapi nggak ada di SPT, nah tinggal bilang, oh itu suami saya, sudah dilaporkan di suami saya, ada bukti lapornya. Jelaskan ke dia seperti itu Pak Edi. Nah, itu Pak, semua terbantu Pak Edi. Lanjut, Bapak KJ Aksesoris. Malam malam Pak KJ. Kalau karyawan tidak dapat A1, lapor SPT-nya menggunakan 770S atau polos ya. Kalau S harus ada bukti potongnya ya. Terima kasih. Nggak harus yang polos sih Pak, nggak harus yang polos. Yang S juga boleh. Yang S itu memang dia perlu bukti potong, tetapi dia boleh juga kok lampirkan di ini, boleh juga tulis di penghasilan lainnya. Penghasilan dalam negeri lainnya juga boleh diisi sih Pak. Jadi tidak harus ada bukti potongnya sih. Setahu saya sih gitu Pak ya. Nah, tapi kalau dia mau aman ya yang polos aja. Kalau emang dia ragu-ragu, pokoknya semua orang yang ragu-ragu ya, yang nggak jelas ya, gunakanlah 770 yang polos. Gitu, itu udah paling lengkap, paling betul. Nah, kalau dia mau S, cenderungnya adalah ada bukti potong. Tetapi tanpa bukti potong pun tetap bisa kok. Dia bisa isi yang di bagian penghasilan lainnya. Gitu sih Pak. Nah, gitu. Semua teman-teman Pak KJ Aksesoris. Lanjut. Ibu Mina. Terima kasih Pak Wan. Terima kasih Bu Mina. Sama-sama. Ibu Elisa. Malam kok mau tanya. Ya Bu, belum ketik Bu ya. Lanjut. Bapak Wendy Taurus. Malam kawan, malam Pak Wendy. Persediaan barang dagang UMKM dilapor di SPT tahunan pribadi pakai kode harga, kode nilai apa ya? Oke, kalau saya Pak ya biasanya yang namanya barang dagang saya lapor sebagai 019 setara kas lainnya. Gitu sih Pak Wendy. Kalau saya persediaan barang saya lapor sebagai 019 setara kas lainnya, nanti di keterangannya saya tulis ini barang dagang. Gitu sih Pak Wendy. Nah, sama-sama tuh Pak Wendy. Lanjut. Ibu Elisa JP 8888. Malam Bu Elisa. Mau tanya, kalau barang-barang yang dijual di toko barang-barang yang dijual di toko dijadikan atau dimasukkan ke uang tunai bisa kok. Soalnya tidak ada buat stok toko. Bebas aja Bu, bebas. Kalau saya sih silakan aja Ibu mau begitu. Yang penting nilai rupiahnya ada, gitu. Yang penting kan nilai rupiahnya cocok, gitu sih Bu. Gitu sih. Gak ada masalah lah kalau barang dagang mau dilapor sebagai uang tunai, kan nggak ketahuan juga oleh pajak, gitu Bu. Yang penting kan nilai rupiahnya ada, gitu ya. Gitu. Silakan aja Bu, silakan. Nah, saya mau bantu Bu Elisa. Ibu Cecilia Teja. Malam Pak Wan, malam Bu Cecilia. Untuk kurs pajak apakah yang ada di Google akurat? Akurat ke Bu, pakai KMK ya. KMK, Keputusan Menteri Keuangan. Kan dia tiap minggu dia keluar kurs pajak. Gitu sih Bu. Akurat kok di Google ataupun di DTC juga ada, di mana-mana ada. Gitu Bu. Nah, sama teman tuh Bu Cecilia. Ibu Nurul Audina R. Terima kasih ilmunya. Sama-sama Bu Nurul. Sangat bermanfaat sekali. Semoga sehat selalu. Ya, terima kasih Bu Nurul. Sehat selalu semuanya. Ibu Wiwit Widayati 01. Kalau CV dengan 3 karyawan dengan gaji masih di bawah PTKP semua, bagaimana lapor PPh 21-nya kok? Nah, Ibu tidak perlu lapor dari Januari sampai November, nggak usah lapor. Ya, karena untuk PPh 21 di bawah PTKP semua tidak wajib lapor. Oke. Nanti di bulan Desember Ibu perlu lapor. Oke. Khusus PPh 21 masa Desember Ibu perlu laporkan. Kenapa perlu lapor? Karena Ibu perlu mencetak yang namanya 1721A1. Nah, jadi Ibu perlu bikin 1721A1-nya untuk setiap karyawan di masa Desember. Nah, cara gimana? Di Google banyak Bu, di YouTube juga banyak, tinggal cek di sana. Nah, cara bikin A1 untuk masing-masing karyawan di SPT 21 masa Desember. Gitu sih Bu. Yang Januari sampai November nggak usah lapor. Memang gitu sih Bu. Nah, semua teman tuh Bu Wiwit. Lanjut. Bapak Edi Afro 308. Selamat malam Pak Wan, malam Pak Edi. Tanya jual rumah atas nama istri. Oh, tadi Pak ya. Oh tadi sudah ya. Jadi jual tanah atas nama istri nggak ada masalah. Nanti ketika bayar pajaknya, tanya ke notaris. Cek ke notaris bisa nggak pakai NPWP saya saja, karena saya pemilik sesungguhnya. Gitu Pak. Kalau notarisnya bisa, berarti bisa. Nah gitu. Sama teman-teman Pak Edi. Lanjut. Ibu Renia Yunengsi.
Malam Pak, malam Bu Reni. Kalau untuk laporan tahunan pribadi, apakah harus lapor harta di tabungan masing-masing bank atau gimana Pak? Kalau saya Bu ya, masing-masing nomor rekening saya laporkan. Jadi kalau di bank A punya 3 rekening, maka ada 3 baris laporan harta. Kalau saya sih gitu ya Bu ya. Jadi supaya apa? Supaya jelas harta A berapa nilainya, harta B berapa, harta C berapa, supaya jelas semuanya. Kalau saya sih gitu Bu Reni. Gitu, supaya nggak salah gitu. Lebih detail akan lebih bagus gitu Bu. Nah, saya mau bantu Bu Reni. Ibu Putri Ani Silvia. Pak, kalau hibah dari orang tua ke anak, perlu dokumen pendukung apa ya? Apakah perlu akte hibah? Nah, akte hibah notaris boleh, Ibu mau bikin surat hibah biasa juga boleh. Nah, usahakan ada suratnya, Bu. Jadi ada dokumen surat yang namanya surat pemberian hibah lah ya. Surat pemberian hibah, pihak pertamanya si ayah, pihak keduanya si anak, pada tanggal sekian, hari sekian, saya menghibahkan kepada anak saya, nama barangnya ini, nilainya sekian. Mulai hari ini, barang ini menjadi miliknya si pihak kedua. Udah gitu aja Bu, tanda tangan di atas materai udah gitu, nggak usah notaris, nggak wajib gitu. Kalau mau dinotariskan silakan dinotariskan gitu. Kalau nggak ada notaris tetap boleh-boleh saja gitu Bu. Nah, semua teman-teman Bu Putri. Ibu Emilia Ko 9988. Pak Awan, teman saya sudah lapor dan bayar progresif yang 60 juta, tapi dia hitung 50 juta. Jadi lebih bayar. Terus enaknya gimana Pak? Oh, gampang Bu, tambahin penghasilannya. Gitu Bu. Jadi tambahin penghasilannya, kan dia sudah lapor dan bayar progresif ya. Dia hitung 50 juta, jadi lebih bayar. Jadi ini sudah terlanjur bayar SPT LB gitu Bu ya. Kalau dia sudah terlanjur lapor SPT LB, maka bikin pembetulan. Kasih tahu ke AR. Kasih tahu ke AR, Pak, yang kemarin salah, saya mau pembetulan SPT. Tolong jangan diperiksa Pak ya, gitu. Bilang ke AR. Nah, saya mau pembetulan SPT, tambahkan penghasilan lainnya. Sampai dia kurang bayar lagi, mungkin kurang bayar 1.000, 5.000, tinggal dibayar aja. Gitu Bu. Nah, tambahkan di bagian lampiran 2, kalau nggak salah ya, penghasilan lain-lainnya. Di situ Bu lampirkan. Nah, tambahin penghasilannya, sehingga dia kurang bayar di SPT pembetulan. Gitu Bu Emi. Nah, sama bantu Bu Emi. Lanjut, Bapak Rujak Jundul. Malam Pak, malam Pak Rujak. Jadi nanti 2025 selaku UMKM dikenakan berapa persen Pak? Nah, 2025 nanti menggunakan tarif norma Pak. Tarif norma artinya apa? Dari semua omset dia langsung dikalikan berapa persen norma. Jadi norma itu apa? Ada tabel norma namanya di Per 17 tahun 2015 kalau nggak salah ya. Jadi ada Per norma, ada peraturan mengenai norma, artinya kita itu dari sebuah omset kita langsung ditembak sekian persen loh profitnya. Langsung ditembak seperti itu. Gitu Pak Rujak. Nah, jadi ditembak segitu, maka profit inilah sebagai penghasilan dan akan dikenai pajaknya sesuai dengan perhitungan pajak. Nanti kurang PTKP dulu, punya anak, punya istri dikurangin, berapa nilai netnya, itulah yang kena pajak. Gitu Pak. Tetapi masih jauh Pak, 2022 masih jauh, nggak usah khawatir. Sudah ganti presiden, sudah ganti menteri, kita tunggu ya nanti menteri siapa yang terbaru. Apakah masih Bu Sri Mulyani ketiga kalinya, ya kita nggak tahu ya. Gitu Bu, nggak usah khawatir Pak, masih lama, santai saja. Gitu. Siapa tahu ada perpanjangan dan sebagainya, kita nggak tahu ya. Gitu Pak. Nah, sama bantu Pak Rujak. Bapak Maurid Michael. Nah, malam kawan, malam Pak Michael. Maaf, mau tanya nih, saya dengar dari teman di KPP, kalau WP badan tidak lapor PPN selama 3 bulan, maka PKP akan dicabut. Betul Pak, ada PMK-nya. Setelah ada surat pemberitahuan yang dikirim tidak direspon WP badan. Betul Pak, begitu. Ini ada PMK-nya ya. Sebenarnya sih ini blessing in disguise gitu ya. Jadi banyak PKP mau cabut PKP itu setengah mati ketakutan, nggak berani gitu. Sekarang malah ada PMK bisa dicabut secara jabatan gitu. Tetapi belum pernah dipraktekkan Pak oleh KPP. Ya, sejauh ini belum ada KPP yang mempraktekkan mencabut PKP secara jabatan. Nah, ini kan bagus sekali kalau memang bisa ya. Kalau bisa bagus sekali. Ya kita tunggu aja. Kalau Bapak mengalami ini, Bapak bilang ke AR aja. Bapak lapor ke AR, Pak, saya nggak mau lapor 3 bulan PPN-nya, tolong cabut PKP saya ya. Gitu. Kalau AR-nya mau ya bagus. Gitu Pak. Nah, saya bantu Pak Maurits. Bapak Burhan 0819. Makasih kawan. Makasih Pak Burhan. Sama-sama. Ibu Carolina Suryawati K. Pak, apa yang dimaksud dengan PT perorangan? Bedanya dengan PT yang biasanya apa? Oke. Jadi PT perorangan Bu adalah peraturan baru di Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Apa bedanya dengan PT yang biasa? PT biasa itu untuk didirikan minimal 2 orang. Betul kan? PT perorangan cukup 1 orang saja. Nah, ini udah beda nih. PT biasa minimal 2 orang, bisa 3, bisa 4, bisa 10, minimal 2. PT perorangan cukup 1 orang. Oke. PT biasa itu minimal memiliki akte pendirian.
Nah, PT perorangan tidak usah akte pendirian. Gitu Bu ya. Nah, terus masih banyak kelebihan-kelebihan lainnya. Ibu tinggal cek nanti di Google, ada banyak, di YouTube juga banyak. Ada PT perorangan dan PT biasa, ada banyak kelebihannya PT perorangan. Menurut saya sih lebih baik pakai PT perorangan. Gitu sih Bu Caroline. Nah, sama bantu Pak Bu Caroline. Nah, lanjut. Bapak Dera Ibu Dera Susanti. Kok mau tanya, kalau angsuran PPh 25 lebih bayar, apakah boleh angsuran tetap posisinya diaktiva di LK-nya atau tetap harus dibiayakan dan koleksi fiskal? Saran saya sih Bu, tetap dibiayakan di koleksi fiskal. Karena kan namanya PPh 25 dibayar di muka itu harus dihabiskan. Harus dihabiskan dari akun aset, gitu sih Bu maksud saya. Nah, cara menghabiskan ke akun aset adalah dengan dikreditkan kan. Nah, kalau Ibu kreditkan kelebihan LB-nya, maka Ibu akan langsung dibebankan dan dikoleksi fiskal. Kalau Ibu tetap munculkan di posisi aktiva, nanti kan tahun depan bergulung. Padahal buat tahun depan udah nggak bisa nih. Nah, PP 25 yang tahun lalu sudah tidak bisa dibawa ke tahun berikutnya kan, udah nggak bisa. Oleh karena itu harus dihabiskan. Nah, kalau memang LB ya udah sebagian dibiayakan dan dikoleksi fiskal beres. Gitu sih Bu Dera. Nah, teman-teman tuh Bu Dera Susanti. Ibu Desi 3624. Kok kalau nggak penghasilan dan pensiun tetapi masih punya aset, deposito, FR dan lain-lain, tapi sudah ikut tax amnesty, apakah masih harus lapor pajak lagi seterusnya? Jawabannya iya Bu. Jadi buat Bu Desi dan teman-teman semua, walaupun sudah pensiun, sudah tidak bekerja, apapun itu, yang penting masih punya kartu NPWP, maka wajib lapor SPT tahunan seperti biasa. Gitu Bu ya. Jadi siapapun yang masih punya NPWP, maka wajib lapor SPT tahunan. Kecuali di NE kan ya. Nah, Ibu boleh meng-NE kan nih. Kalau Ibu merasa memang sudah tidak punya penghasilan, Ibu boleh meng-NE kan, men-non-efektifkan NPWP Ibu. Ibu tinggal datang ke KPP, bilang, Pak, saya mau NE dong. Ya udah, ada formulirnya, diisi nanti jadi NE. Non-efektif. Nah, kalau sudah non-efektif, sudah NE, tidak perlu lagi lapor SPT tahunan. Gitu Bu Desi. Nah, teman-teman tuh Bu Desi. Lanjut. Ibu Teresia Vindira. Malam Pak, malam Bu Teresia. Mau tanya, kalau orang pribadi menikah dengan WNA Amerika dan tinggal di sana sudah 2 tahun dan dapat uang dari suaminya, WP masih punya NPWP di Indonesia dan masih terima bunga deposito setahun 100 juta. Oke. Terus pertanyaannya, bagaimana sebaiknya Pak? Apakah perlu mengajukan SPLN dan bagaimana dengan NPWP di Indonesia? Nah, sekarang gini Bu, apakah dia sudah berniat untuk tinggal di sana selama-lamanya? Kalau dia berniat untuk tinggal di sana selama-lamanya, maka ajukanlah penghapusan NPWP. Hapus saja NPWP-nya Bu, tutup NPWP-nya. Oke. Tetapi kalau dia tidak berniat untuk tinggal di sana selama-lamanya, maka dia boleh mengajukan SPLN. Gitu sih Bu. Nah, kalau dia sudah mengajukan SPLN, sudah disetujui, maka dia tidak perlu lagi lapor SPT tahunan di Indonesia. Gitu sih Bu. Bahkan dia tidak perlu punya NPWP di Indonesia kalau dia sudah SPLN. Gitu sih. Jadi kalau dia sudah lebih dari 183 hari di luar negeri, maka dia boleh tutup NPWP di Indonesia. Saran saya sih gitu sih Bu, tutup aja deh NPWP-nya nih. Kalian sudah lama, sudah lebih dari 183 hari kan, dan sudah punya suami di luar negeri. Saran saya sih gitu sih, tutup aja deh NPWP-nya biar nggak repot sih. Gitu. Nah, semua teman tuh buat Indonesia. Ibu Hartati Wijaya Swan. Malam kawan, malam Bu Hartati. Kalau asuransi jiwa atau kesehatan, kalau dilaporkan di SPT, yang dilaporkan nilai tunainya ya kok. Betul Bu, kalau saya begitu ya. Kalau saya termasuk orang yang berpendapat yang dilaporkan dari asuransi adalah nilai tunainya saja. Nilai tunainya saja. Nah, apa yang dimaksud nilai tunai? Nilai tunai adalah nilai yang kalau saya tutup hari ini tidak ada resiko kecelakaan, nggak ada resiko jiwa, itu uang keluar. Nah, itulah yang dimaksud dengan investasi atau nilai tunai. Itu sih Bu, kalau saya sih begitu. Nah, semua teman tuh Bu hati-hati. Lanjut, Ibu Agustina 32. Tetapi bagaimana kalau selama ini nggak dilaporkan pembelian motor? Misalnya 3 tahun yang lalu gimana? Kalau motor mah nggak ada nilai lah Bu, nggak usah pusing lah kalau motor ya. Kalau dia mobil ya mungkin Ibu perlu pembetulan SPT gitu. Kalau mobil atau harta apa mungkin perlu pembetulan SPT. Kalau motor mah nggak terlalu bernilai lah. Gitu bagus ya. Semua teman tuh bagus Tina. Ibu Dagang, tahun perolehan hartanya Pak. Tadi mengenai apa ya Bu Dagang ya? Pak Dagang ya. Mohon maaf tadi boleh ketik lagi Pak. Tadi mengenai apa ya? Tahun perolehan harta. Kalau saya sih tahun perolehan harta adalah tahun dibelinya barang tersebut. Gitu. Kecuali uang. Kalau uang sih saya update terus tiap tahun ke tahun yang terbaru. Gitu ya. Ibu Liastiana,
Pak, sorry, cara daftar NIK jadi MPWP gimana mulai lapor tahun ini ya? Nggak usah khawatir Bu, tahun ini masih belum ada efek sama sekali ya. Jadi tahun ini orang boleh lapor MPWP-nya pakai nomor MPWP boleh, pakai nomor NIK masih boleh. Jadi sekarang ini kita masuk ke DJP online, boleh pakai nomor MPWP, boleh pakai nomor NIK. Nanti kalau nggak salah per 1 Januari 2024 ya, kalau nggak salah ya, tahun depan sudah wajib pakai NIK semua. Gitu sih Pak, Bu Listiani. Untuk sekarang masih nggak ada pengaruh. Untuk sekarang ini mau masuk ke DJP online pakai MPWP boleh, pakai NIK boleh. Tahun depan sudah nggak bisa lagi. Apa 2025 gitu deh. Kita tunggu aja nanti Bu. Nah sekarang masih nggak ada perbedaan, masih boleh pakai dua-duanya. Gitu Bu. Sama teman-teman tuh Bu Listiana. Bapak Bro Fred Rudy, mau tanya lagi kok. Kalau direktur yang mendapatkan fasilitas menggunakan mobil kantor, bagaimana cara mengetahui nilai natura atau kenikmatan tersebut? Jadi gini Pak, yang paling gampang adalah itu mobil apa ya? Gimana mobilnya? Beban penyusutannya adalah gaji si direktur itu, udah beres gitu Pak. Jadi beban penyusutan atas si mobil ini adalah gaji direktur itu. Jadi kan beban gaji dipotong pajak, udah gitu Pak. Nah, semua teman tuh Pak Bro Pak Dodi gitu. Bapak Hardi Hasan, pada SPT 2020 sudah dilaporkan harta berupa emas. Tetapi di SPT 2021 mungkin karena kondisi sakit lupa menulis harta emas tersebut. Nah, pada 2022 ini dia meninggal. Oh, bagaimana lapor SPT 2022? Oke. Kalau saya sih Pak ya, kalau saya pertanyaannya adalah emas itu masih ada apa enggak? Nah, kalau emas itu masih ada, maka dia perlu pembetulan SPT 2021. Dibetulkan Pak SPT 2021-nya, dilaporkan kembali harta emas tersebut. Kemudian 2022 laporkan kembali emas tersebut. Gitu sih Pak. Karena kan emasnya masih ada nih. Alangkah baiknya dilaporkan kembali dengan kondisi yang sebenarnya. Gitu Pak. Nah, semua terbantu Pak Hardi Hasan. Lanjut. Ibu Cecilia Teja. Pak Awan. Ya, Bu Cecilia. Kalau keuntungan reksadana kan masuk di penghasilan yang bukan objek pajak, betul. Apakah harus diperinci satu persatu atau boleh digabung? Oh, digabung aja Bu, digabung. Karena kan di bukan objek pajak itu nggak ada rinciannya. Jadi di bagian penghasilan yang bukan objek pajak tidak ada rincian. Jadi digabung aja sih, gitu. Nah, semua teman tuh Bu Cecilia. Lanjut, Pak Bro Fred Rudy. Hal lainnya, biaya komunikasi direktur biasa dikoreksi 50%. Apakah 50% yang tidak dikoreksi fiskal dianggap sebagai kenikmatan yang juga penambah penghasilan? Nah, jadi setahu saya Pak ya, sekarang ini bukan lagi 50%, tapi seluruhnya boleh dibiayakan dengan syarat dilaporkan sebagai tunjangan si direktur itu. Gitu sih Pak Rudi. Jadi beban komunikasi ini langsung dimasukkan seluruhnya sebagai natura atau kenikmatan atau tunjangan si direktur itu dan kena pajak PP21 seperti biasa. Gitu Pak. Gitu ya, semoga paham ya. Nah, sama teman tuh Pak Rudi. Bapak Arif Sadulur. Malam Pak Awan, malam Pak Arif. Mau tanya, kalau natura sesuai PP 55 tidak dipotong pajak PPh tahun 2023. Apakah nggak bisa dibayarkan jadinya? Makasih Pak. Saya ulang Pak ya. Natura sesuai PP 55 tidak dipotong pajak PPh tahun 2023. Apakah nggak bisa dibayarkan jadinya? Ini masih nggak jelas nih Pak. Saya sendiri masih kurang jelas mengenai SPT 2022 ya. Bagaimana penerapan mengenai natura ini. Karena kan PMK-nya baru terbit, sedangkan undang-undang sudah berlaku sejak 2022 kan. Kita masih ragu-ragu mengenai teknisnya nih Pak. Saya mohon maaf, kita mesti cek lagi nanti. Coba kalau sudah ada saya bikin videonya lagi deh. Mengenai natura tahun 2022 ya Pak ya. Nah oke Pak. Teman-teman tuh Pak Arif. Lanjut, Ibu Linawati Sutang. PTA baru PKP Agustus 2022. Apabila Januarinya 2023 mengajukan suket PP 23, apakah atas omset 2023 menggunakan PP 55 dan omset Agustus sampai Desember menggunakan tarif PPh pasal 17? Oke. Setahu saya Bu ya, dia tetap menggunakan UMKM 0,5% sejak berdiri. Sejak dari dia Agustus sampai sekarang, pakailah 0,5%. Walaupun dia sudah PKP, tetapi kan dia punya omset masih di bawah 4,8. Gitu kan Bu ya? Jadi, walaupun dia PKP, dia punya omset masih di bawah 4,8 M. Maka, dia tetap bisa menggunakan 0,5% sejak Agustus, September, Oktober, sampai hari ini. Gitu. Nggak pengaruh ke suket ya. Walaupun dia tidak punya suket, dia tetap sudah bisa qualified UMKM. Kalau memang dia sebenarnya sudah qualified UMKM. Walaupun dia badan. Gitu sih Bu. Cuman kalau ada suket ini cuma memastikan aja dia lebih qualified gitu.
Tetapi dengan bukti bahwa dia sekarang ada suket, maka tahun lalu pun dia qualified UMKM. Gitu Bu Lina. Nah, selamat bantu Bu Linawati Sutang. Bapak Ferry Hart 89. Malam Pak Ferry. Kalau belum bayar pajak bulanan, cara lapornya bagaimana ya di SPT? Apa kurang bayar boleh? Makasih. Ini SPT badan atau orang pribadi, Pak? Kalau orang pribadi nggak usah lapor bulanan, Pak. Langsung lapor tahunan saja. Kalau badan, ini mesti cek lagi PPh berapa yang dimaksud. Gitu. Kemungkinan ini pribadi, Pak ya. Kalau pribadi, maka nggak usah lapor bulanan. Langsung lapor SPT tahunan saja. Gitu, Pak Ferry. Nah, selamat bantu, Pak Ferry. Ibu Lydia Setiawan. Kalau neraca Desember, laba tahun berjalan di jurnal ke laba ditahan ya? Kalau neraca Desember, laba tahun berjalan di jurnal ke laba ditahan ya? Betul Bu ya, jadi Bu Lydia ada dua jenis laba ditahan. Ada laba ditahan tahun-tahun sebelumnya, ada laba ditahan tahun ini. Nah, nanti yang laba ditahan di neraca itu, ya yang dari laba rugi, dipindahkan itu yang di tahun ini. Itu Bu. Jadi ada laba ditahan tahun-tahun sebelumnya, ada laba ditahan tahun ini. Ini dua digabung jadi laba ditahan. Gitu sih Bu. Itu ya Bu, semoga nggak salah Bu ya. Jadi laba ditahan itu ada dua macam ya. Laba ditahan tahun-tahun sebelumnya yang akumulasi sampai tahun kemarin dan laba ditahan yang tahun ini saja. Gitu Bu. Nanti dua ini digabungkan ke tahun depan menjadi laba ditahan tahun sebelumnya lagi. Gitu Bu Lydia. Nah, semoga nggak salah ya teman-teman Bu Lydia. Ibu Ronyong, Bapak Ronyong 89. Malam kawan, malam Pak Ronyong. Bisakah UD perorangan boleh memberikan persediaan barang sebagai persediaan awal untuk PTP? Setahu saya boleh-boleh saja Pak. Jadi UD perorangan adalah sama seperti perorangan biasa ya. Dia boleh saja memberikan persediaan barang sebagai stok awal di PTP-nya. Boleh-boleh aja sih. Sebagai setoran modal maksud Pak ya. Sebagai setoran modal boleh-boleh aja sih Pak. Nah itu. Selamat bantu Pak Ronyong. Ibu Elisa JP 8888. Kau tanya lagi, apakah boleh kalau bunga deposito dan bunga tabungan tidak pernah dilaporkan di lampiran 3, tetapi tetap dilaporkan di daftar harta karena masuk ke tabungan semua? Bisa kok? Jawabannya nggak boleh Bu ya. Jadi untuk yang kemarin-kemarin yang sudah lewat, Ibu biarkan saja, cuekin saja. Untuk kedepannya Ibu perlu laporkan. Jadi bunga deposito dan bunga-bunga tabungan dan bunga SBN dan sebagainya itu perlu dilaporkan di lampiran 3. Perlu dilampirkan. Karena nanti komputer pajak akan menghitung berapa sih penghasilan orang ini dibandingkan dengan kenaikan harta dia dibanding tahun lalu. Gitu sih Bu Elisa. Nah, teman-teman tuh Bu Elisa ya. Jadi kedepannya kalau bisa dirapikan. Gitu Bu. Ibu Teresia, terima kasih Pak. Sama-sama Bu Teresia. Bapak Ronyong 89. Yang mana ownernya sama dan UD perorangannya masih aktif. Cuman pindahkan barang sebagai modal awal PT perorangan. Terima kasih kawan. Boleh Bu, boleh Pak Ronyong, nggak ada masalah. Berarti kan si UD perorangan ini mau berhenti kan, mau berhenti operasi kan. Nah UD perorangan ini dia tinggal setorkan modal ke PT perorangan berupa barang. Silakan saja sih Pak, nggak ada masalah. Gitu. Itu namanya apa istilahnya? Lupa saya ada namanya itu. Teman-teman tuh Pak Ronyong. Nah, Bapak Ibu Liestiane. Pak, tolong tanya lagi, apakah jika sudah pensiun tetapi main saham, apakah boleh nonaktifkan NPWP? Tidak bisa Bu. Jadi NA itu adalah orang-orang yang betul-betul nggak ada penghasilan sama sekali. Nah, untuk orang yang punya penghasilan, walaupun hanya pasif ataupun masih hanya berupa dagang saham, trading saham gitu ya, tetap aja dia perlu aktif. Kenapa dia perlu aktif? Karena dia perlu laporkan tuh nilai penjualan sahamnya selama setahun. Dia perlu laporkan. Gitu sih Bu Lestiana. Nah, teman-teman tuh Bu Lestiana. Ibu Lesti, thanks. Ya, sama-sama Bu. Thanks sama. Oke. Ibu Cecilia, terima kasih Pak Wan. Sama-sama Bu Cecilia. Terima kasih. Lanjut. Ibu Marlina 168. Malam Pak Wan. Malam Bu Marlina. Bolehkah 2023 saya jadi UMKM karena usaha lama saya tutup? Sebelumnya pakai pembukuan. Makasih. Oh. Tergantung omset Bu. Kalau omset Ibu tidak pernah melewati 4,8 M, maka Ibu mulai 2023 bisa UMKM. Kalau Ibu punya omset pernah lebih dari 4,8 M, maka udah nggak bisa. Ibu jadi PKP jadinya, jadi PKP gitu. Nah, mengenai pembukuan, Ibu perlu merubah menjadi pencatatan. Kalau Ibu mau ya. Kalau Ibu mau, silakan diubah ke pencatatan gitu. Cuman kalau boleh atau tidak UMKM-nya itu tergantung dari omset. Kalau omset tahun lalunya di bawah 4,8, maka tahun ini boleh jadi UMKM. Gitu Bu Marlina. Nah, teman-teman tuh Bu Marlina. Bapak Ahmad Rizky, kok kalau karyawan kita PKP-nya nihil, tetap harus buat bukti potong ya?
Perlu Pak, perlu ya. Jadi khusus Desember kita mengakumulasi seluruh penghasilan orang ini selama setahun. Nah, kalau setahun dia punya gaji 30 juta, kan 30 juta kan masih di bawah PTKP. Tetap perlu kita bikin A1. Gitu sih Pak. Itu yang benar, itu benar ya. Tetapi ya beberapa karyawan, beberapa perusahaan tidak bikin A1 ya, nggak apa-apa juga kalau si karyawannya nggak minta gitu. Tetapi kalau karyawannya minta ya perlu dibikin gitu sih Pak. Dan best practice-nya yang benar adalah perlu dibikin A1 untuk semua karyawan. Walaupun di bawah PTKP. Gitu Pak. Nah, coba bantu Pak Ahmad Rizky. Lanjut Bapak Hendrik Tatan. PPN final apa kabar kok? Waduh, gimana kabarnya PPN final ya? Nggak tahu Pak. beberapa sih sudah terbit ya, beberapa kayak untuk apa tuh, untuk dagang kripto dan sebagainya gitu ya. Tetapi untuk yang dagang biasa UMKM ini belum ada kabar Pak, kita tunggu ya. Nah, teman-teman tuh Pak Hendrik Tatan. Bapak Ahmad Rizky, kok apakah kita bisa mengetahui NPWP sebuah PT tanpa PT tersebut memberitahukan? Susah sih Pak, bisa sih cek ke Google kali ya, atau ke Ahu, cek ke Ahu juga mungkin, tetapi susah lah gitu Pak. Teman-teman tuh Pak Ahmad. Ibu Elisa, makasih kok, sehat selalu. Makasih Ibu, sama-sama, sehat selalu. Ibu Evelyn, malam Pak, malam Bu Evelyn. Mau tanya, jika SPT Badan tahun ini tidak ada pendapatan, tapi masih ada biaya BPJS karyawan, kemudian ada cicilan PP 25 bulanan, itu bagaimana ya Pak? Nggak ada masalah Bu, tinggal laporkan apa adanya saja, dan tidak boleh LB ya Bu. Nah, supaya SPT tidak LB, semua PPh 25 bulanan Ibu kreditkan menjadi beban pajak. Gitu Bu. Jadi PP 25-nya Ibu jadikan beban pajak biasa, dan dikoreksi fiskal. Gitu Bu. Supaya jadi nol semua. Gitu Bu. Jadi tidak boleh LB. Gitu Bu, gampang sih, sama aja gitu Bu. Nah, teman-teman tuh Bu Evelyn. Ibu Ferihat 89. Bapak Ferihat. Malam Pak, malam Pak Ferry. Kalau punya properti atas nama saudara, ingin balik nama ke kita, bagaimana cara lapor SPT-nya? Apakah kena pajak? Kalau kena, berapa persen dari harga properti? Makasih Pak. Sekarang pertanyaannya gini Pak, barang ini sudah pernah dilapor di SPT Bapak belum? Kalau barang ini sudah dilapor di SPT Bapak, maka silakan saja balik nama dan kita tinggal lanjutkan pelaporannya. Oke. Kalau barang ini tidak pernah dilapor SPT Bapak, maka Bapak perlu tes planning. Perlu tes planning, mungkin perlu ketemu konsultan pajak atau perlu ke penyuluh pajak sih Pak. Atau ikut ke PSTP, ikut ke siapatakupajak.com. Gitu Pak. Jadi nggak bisa sembarangan nih. Kalau ini barang tidak pernah dilapor sebelumnya, mesti cek lagi Bapak sudah ikut TA belum, sudah ikut PPS belum, mesti cek lagi gitu sih Pak. Nah, detailnya sih. Lebih baik ketemu konsultan atau penyuluh gitu sih Pak. Nah, sama-sama tuh Pak Ferry. Lanjut, Bapak Ronyong 89. Terima kasih Pak Wan, sama-sama Pak. Cuma UD ini belum mau ditutup Pak. Cuma mau pindahkan sebagian barang sebagai modal awal PT. Boleh Pak, boleh. UD ini kan sama dengan orang pribadi kan Pak. Jadi UD dan OP itu sama aja sebenarnya. Gitu, tidak ada perbedaannya. Gitu. Jadi orang pribadi silakan saja menyetorkan modal ke PTP sebagai modal dalam bentuk barang dagang, silakan saja. Nggak ditutup nggak apa-apa sih. Nggak ditutup juga nggak apa-apa. Gitu Pak Danyang. Sama bantu Pak Danyang. Lanjut. Ibu Marlina 168. Jadi mulai 2023 saya boleh bayar 0,5% ya, karena sebelumnya pembukuan tapi nggak lewat 4,8 M. Betul Bu, setahu saya bisa. Nah, supaya pasti Ibu mesti minta yang namanya suket PP 23. Itu Bu Marlina. Supaya Ibu pasti qualified 0,5%, Ibu mesti minta suatu dokumen yang namanya surat keterangan PP 23, di mana di menu layanan masuk ke DJP online, di menu layanan, kemudian menu KSWP, di menu KSWP itu Ibu pilih yang namanya surat keterangan PP 23. Kalau itu keluar suratnya, maka Ibu jelas qualified 0,5%. Nah, kalau itu tidak keluar, maka Ibu perlu ubah KLU-nya. Ibu perlu update KLU supaya bisa keluar. Kalau masih nggak bisa keluar, maka Ibu gantilah PT perorangan, bikinlah PT baru. Bikinlah PT perorangan supaya clear, pasti bisa PT UMKM. Gitu Bu Marina. Nah, saya mau bantu Bu Marina. Ibu Herlina Fu. Tanda tangan digital pakai sertal pribadi pengguna ditunda ya Pak? Betul Pak, pengurus ya. Betul Bu Herlina, ditunda. Kita tunggu ya, mungkin 1-2 bulan lagi baru efektif. Tapi dari sekarang mulailah segera bikin sertal untuk semua direktur, komisaris, pokoknya yang tanda tangan SPT deh. Siapa yang tanda tangan SPT, direktur ataupun siapa, maka dialah yang harus bikin sertal segera gitu. Semua terbantu Bu Herlina. Ibu Emiliako 9988.
Tanya lagi Pak, ada karyawan punya MPWP, tapi gajinya di bawah PTKP. Apa tetap dibuatkan A1 Pak? Jawabannya iya Pak, Bu Emi. Iya ya, jadi semua karyawan di atas ataupun di bawah PTKP, dia punya hak untuk mendapatkan A1. Kenapa? Supaya dia bisa laporkan nanti di SPT dia. Gitu. Siapa tahu dari gaji ini dia bisa beli motor. Kan? Kalau dia tidak punya A1, dia nggak bisa lapor nanti penghasilannya. Gitu. Gitu sih Bu Emi. Nah, semua teman tuh Bu Emi. Ibu Evelyn. Oke, siap. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Bu Evelyn. Sama-sama. Ibu Windy. Kok PPHTB boleh berdasarkan uang masuk nggak ya? PPHTB? Itu tergantung notaris sih, Bu. Nggak bisa uang masuk ya, berdasarkan akte jual beli. Jadi PPHTB adalah berdasarkan akte jual beli, bukan berdasarkan uang masuk. Gitu, Bu. Nah, sama teman tuh, Bu Windy. Lanjut, Ibu Marina. Terima kasih, Pak Wan. Sama-sama, Bu. Sama-sama. Bapak Arah Maralfi. Jadi Pak, PPh 21 yang nihil itu nggak perlu buat bukti potong A1 setiap bulan, tetapi langsung saja buat bukti potong A1 di Desember ya. Betul Pak, betul. A1 itu hanya terbit satu kali, yaitu di masa Desember. Nah, terus jadinya masa perolehan penghasilan ditulis jadi 01 ke 12. Betul Pak, betul ya. Jadi A1 hanya terbit satu kali di Desember dengan masa yaitu 01 ke 12 atau masa ketika dia mulai bekerja sampai ke 12. Gitu sih Pak. Nah, semua bantu Pak Arah. Bapak Ibu Evelyn. Pak, cara konsul pajak ke Bapak bagaimana ya? Oh, bisa ke ini Bu. Ibu bisa masuk ke website siapatakutpajak.com ya, siapatakutpajak.com, bisa join ke situ, nanti kita bisa ketemu setiap hari Jumat, Bu. Setiap Jumat malam kita ada live coaching dan ada grup Telegramnya, kita bisa diskusi setiap hari di situ, Bu Evelyn. Nah, silakan ke www.siapatakutpajak.com. Nah, lanjut. Ibu Emilia Ko. Thank you Pak, sukses dan sehat selalu. Makasih Bu Emi, sama-sama. Bu Licing, terima kasih Pak Wan, sukses dan sehat selalu. Ya, terima kasih Bu Licing, sama-sama, sukses selalu. Oke teman-teman ya, itu aja ya. Kalau belum ada pertanyaan lagi, sudah selesai jam 1:35. Oke, makasih teman-teman semua yang sudah hadir semua. Saya sangat berterima kasih sekali buat teman-teman yang sudah hadir di live Instagram. Kita akan ketemu lagi setiap hari Senin jam 8 malam di live Instagram Pajak Smart seperti biasa. Dan masih mau promo lagi teman-teman ya, di bulan Januari ini. Januari, Februari, Maret, 3 bulan ini kita lanjut program terbaik dan terdahsyat di dunia persilatan perpajakan ya, yaitu program STP atau Siapa Takut Pajak, teman-teman. Ini adalah program pelatihan buat teman-teman supaya berani menghadapi petugas pajak, SP2DK, pemeriksaan, bahkan hingga berdebat dengan oknum pejabat gitu ya, tanpa perlu bayar mahal konsultan pajak gitu. Jika Anda masih takut dengan petugas pajak ya, masih takut ketemu gitu, maka program STP ini yang paling tepat buat Anda semua ya. Silakan teman-teman bergabung ke website www.siapatakutpajak.com untuk bergabung di sana guys. Nah, kita akan berjumpa di komunitas yang sangat eksklusif program STP di grup Telegram bersama saya nanti, dan kita akan ada live coaching setiap hari Jumat jam 8 malam guys. Nah, oke, itu teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Segera bergabung di www.siapatakutpajak.com. Jangan sampai ketinggalan ikut komunitas yang sangat eksklusif ini. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah bergabung. Kita jumpa lagi minggu depan hari Senin jam 8 malam. Mari.